Naga perak 9 meter terbebas. Di atas langit, angin kencang dan awan sedang melonjak saat ini, dan malam sepertinya diaduk oleh sesuatu saat ini. Pusaran besar kekacauan berputar di langit, memancarkan getaran misterius. Setelah melahap kekuatan jiwa Qin Guan, kekuatan naga perak 9 meter meningkat pesat, membuat Fang Xiaoxing, yang sudah berada di akhir kekuatannya, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan akhirnya berhenti menggunakan sihir. Gagal. Saat aura Dewa Binatang berangsur-angsur memudar, aura jahat milik monster tingkat 9 sekali lagi menjadi semakin bergejolak antara langit dan bumi, seolah-olah itu luar biasa, dan semburan aura dingin dan ganas sangat melimpah. Baru saja, naga perak 9 meter hendak diusir dari benua Wutian dan diseret ke tepi langit. Namun, setelah melepaskan diri dari belenggu Dewa Binatang, ia sekali lagi dengan cepat kembali ke kota Nanfeng di awan dan kabut. Di pinggiran kota terluar, tubuh besar itu merendahkan, dan mata ular yang dingin dan menyeramkan menatap tajam ke semua makhluk hidup. Momentum kekerasan dan kekerasan itu seperti badai yang melanda kota Nanfeng, yang telah terfragmentasi. Mendengar suara yang menakutkan, semua orang di kota Nanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ular perak besar di langit dengan ketakutan, dan perasaan teror mulai menyebar dengan cepat di kota. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan keringat dingin bercucuran. Dilihat dari keganasan yang ditunjukkan oleh naga perak 9 meter barusan, begitu tidak ada yang bisa menahannya, maka naga perak itu pasti akan membasmi semua orang yang hadir. Kemudian, matanya menatap penuh harap pada sosok Cian tipis di langit. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan saat ini. Saya khawatir hanya ini pemuda yang tersisa. Di atas langit, menyaksikan naga perak 9 meter kembali kepadanya dari sisi lain langit, Qin Fan hanya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, sementara sayap Suzaku di belakang punggungnya mengepak perlahan, tetapi dia tidak pernah membuat reaksi apapun. Dia hanya mengepalkan tinjunya, memanfaatkan waktu untuk pulih sambil menatap pergerakan monster tingkat 9. Dia bisa merasakan naga perak 9 meter yang telah menelan jiwa Qin Guan telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu di mana lawannya lebih kuat, dia bisa merasakan bahwa monster level 9 ini pasti lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Setelah naga perak 9 meter berubah kembali ke bentuk aslinya, jika bukan karena keterampilan magis Fang Xiaoxing, Qin Fan tidak akan mampu menghadapinya. Namun dia menjadi lebih lemah, dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Yang terpenting serangannya tidak pernah mampu menembus pertahanan lawan sepenuhnya. Anak manusia, namamu Qin Fan. Kamu adalah manusia yang istimewa. Aku juga tahu bahwa kamu adalah seorang super jenius di antara manusia di benua Wutian. Kamu hanya memiliki kekuatan martial Saint tingkat kelima, tetapi kamu adalah Qin Guan, yang bisa membasmi Santo bela diri tingkat 9, memang berbeda dari yang lain. Tapi tidak ada gunanya bagi seorang jenius sepertimu mati seperti ini. Sekarang Qin Guan sudah mati, selama kamu bisa menggantikannya dalam menyebarkan kemuliaan tertinggi Dewa Ibel kita di daratan, aku tidak perlu berdebat bersamamu. Pada saat itu, tubuh besar naga perak 9 meter melingkar, memandang Qin Fan dengan sikap menghadap, dan suara dingin di mulutnya terdengar seperti gesekan tulang tuan Dewa Ibel kita memiliki kekuatan tak terbatas, dibandingkan dengan Dewa bela diri sejati yang rusak. Dia Dewa Binatang, Dewa kita sedang berkuasa, dan benua Wutian harus dikendalikan olehnya. Selama kamu membantunya, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya mendengar naga perak Jeuyu ini berkata untuk kedua kalinya bahwa Dewa bela diri sejati telah menjadi korup. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya sedikit, dan dia memiliki banyak pemikiran dan perhitungan di dalam hatinya untuk sementara waktu, tetapi meskipun begitu, tidak mungkin baginya untuk menyerah kepada apa yang disebut Dewa Ibel ini. Tidak tertarik. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan dingin dan menatap naga perak 9 meter. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia melihat dua benjolan pendek seperti tanduk di kepala naga perak 9 meter, yang memancarkan cahaya putih bersinar. Manusia bodoh. Kamu masih bukan tandinganku dalam kondisi terkuatmu. Sekarang kamu terluka parah. Mengapa kamu bertarung denganku? Mendengar penolakan Qin Fan, naga perak 9 meter akan kepala ular besar itu sedikit dieksplorasi, dan mata ular yang menyeramkan itu menatap manusia di depannya lagi, dan berkata dengan galak apakah kamu benar-benar akan mati demi semut kecil di belakangmu ini? Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Di matamu, orang-orang ini hanyalah semut kecil, tetapi di mataku, mereka adalah anggota klan dan kerabat. Qin Fan menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya saat ini, dia berkata dengan tegas saya bersedia berjuang untuk mereka. Dan saat dia selesai berbicara,
Bang, 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 bang. Sisik kilin di lengan kilin di atas lengan kanannya tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan aura dingin dan kasar semacam itu terasa jauh dan kuno, dan sepertinya telah mengalami perubahan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kemudian, lengan unicorn Qin Fan mulai bergetar hebat, dan terus membesar. Sisik biru tampak semakin ganas, dan aura yang berasal dari sisik itu lebih kuat dari apapun sebelumnya bahwa Raja Ibel Kilin kuno yang sebenarnya akan datang melalui ruang dan waktu saat ini. Dunia berguncang hebat saat ini. Energi langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir seperti sungai panjang, di antaranya energi air paling melimpah, seolah-olah telah menyerap semua sungai, danau, awan, dan kabut antara langit dan bumi. Udara di sekitar langit menjadi sangat tebal. Mata Qin Fan berangsur-angsur memerah, seolah-olah dia ingin mengeluarkan darah, dan dari kedalaman matanya, energi kekerasan yang melonjak sepertinya mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Mengaum, raungan hening datang dari kehampaan, dan udara sepenuhnya terdorong oleh suara pada saat ini, membentuk ruang hampa singkat. Segera, hantu unicorn air besar muncul secara otomatis di belakang Qin Fan. Pada saat ini, aura kuno misterius terus bergoyang antara langit dan bumi, dan gunung itu diserang oleh aura ini, merasakan hati mereka gemetar. Cici hehe. Saat berikutnya, hantu unicorn air kuno yang besar menengadah ke langit lagi dan mengeluarkan raungan panjang, lalu menerkam langsung ke tubuh Qin Fan. Bayangan besar dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qin Fan, dan kemudian suara misterius khusus datang dari tubuhnya, dan kemudian mulai dari bahu lengan kanan Qin Fan, sisik unicorn air cian berubah menjadi pada saat ini, itu mulai menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap itu menutupi setiap inci tubuhnya. Di bawah naungan sisik biru ini, tubuh Qin Fan juga mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Setiap inci selnya diperkuat dan diubah dalam sekejap, dan tubuhnya terus berubah dan tumbuh sesuai dengan itu. Setelah beberapa saat, tubuhnya tumbuh setinggi 100 kaki, berdiri tegak menghadap langit dan bumi, dan dia benar-benar terpisah dari tubuh fana. Menjadi unicorn. Saat ini, Qin Fan tidak lagi dalam bentuk manusia. Tingginya 100 kaki, dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya. Dia memiliki kepala naga, tubuh kuda, tanduk rusa, dan mata dari seekor singa. Dia memiliki punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Keempat kukunya menginjak ombak besar yang berubah menjadi kenyataan dari energi air. Matanya sebesar lentera, dan mulutnya yang mengerikan dan menakutkan ingin menelan langit dan matahari. Inilah penampakan sebenarnya dari Raja Ibel Kilin air kuno. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Tetapi pada saat ini, Qin Fan tidak punya pilihan lain. Meskipun dia tahu itu akan menyebabkan banyak masalah, dia masih mengaktifkan kekuatan jauh di dalam benih Ibel Kilin dan menggunakan dirinya sebagai wadah untuk mengizinkan Raja Ibel kuno turun untuk sementara. Apa ini? Ya dewa, anak ajaib telah berubah menjadi monster. Sudah berakhir. Apakah putra keajaiban akan menjadi monster? Apakah dia akan datang untuk membasmi kita juga? Melihat pemandangan aneh di langit ini, orang-orang di kincir angin selatan tertegun sejenak, dan kemudian mulai panik tidak seperti sebelumnya, karena mereka melihat anak ajaib yang mereka andalkan telah berubah menjadi monster. Keputusasaan, kepanikan, ketakutan, dan segala macam emosi negatif menyebar di kota Nanfeng. Tapi Qin Fan tidak bisa lagi merasakan situasi ini saat ini. Setelah dia berubah menjadi kilin, dia hampir kehilangan keinginannya sepenuhnya. Di balik perolehan kekuatan besar adalah kehilangan diri sendiri, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia hadapi. Terlebih lagi, kondisi fisiknya yang hanya pas-pasan mampu menunjangnya. Untungnya, sebelum Qin Fan berubah menjadi kilin, dia mencoba yang terbaik untuk memberikan petunjuk bawah sadar tentang tujuannya, yaitu membasmi naga perak 9 neter di depannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum membasmi naga perak 9 neter ini, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang target lain terlebih dahulu. Mengaum. Dengan raungan yang keras, tubuh unicorn air berubah menjadi ukuran yang bahkan lebih besar dari naga perak 9 neter. Begitu ia menginjak kehampaan, ia segera meruntuhkan ruang yang luas bergegas menuju monster tingkat 9 di depannya. Ini, binatang ajaib kuno kilin air. Bagaimana bisa seperti ini? Naga perak 9 neter jelas terkejut saat ini. Melihat monster yang agung dan kuat di depannya, ia bisa merasakan tekanan kuat dari atasannya, seolah-olah ia sedang menghadapi unicorn air sungguhan. Namun, ia segera menemukan perbedaan di antara keduanya. Unicorn air di depannya benar-benar berbeda dari unicorn air asli yang kekuatannya, bahkan kurang dari 1/1000. Hanya untuk tubuhnya saja, konon unicorn air asli tingginya mencapai 100.000 kaki, dan salah satu cakarnya lebih besar dari yang ada di depan Anda. Melihat unicorn air yang diubah oleh Qin Fan, tubuh besarnya bergegas ke arahnya,
mata dingin naga perak 9 meter sedikit menyipit, menekan perasaan tidak nyaman secara alami, dan berkata dengan dingin dan arogan, jika itu adalah unicorn air asli, bahkan Dewa Ibel pun perlu sedikit waspada, tapi jika itu hanya palsu, masih jauh dari bisa bertarung dengan utusan aslinya. Setelah mengatakan itu, tubuh besarnya juga maju ke depan untuk menyambutnya. Dua binatang buas besar mendekat satu sama lain dengan cepat di langit. Yang satu berwarna hijau berkilau, dan yang lainnya berwarna perak bersinar megah dan menjulang tinggi. Seperti dua gunung besar, tubuhnya yang besar bahkan menutupi sebagian besar langit. Namun, meskipun tubuh mereka besar, kecepatan mereka sangat cepat, baik menginjak awan dengan keempat kuku mereka, atau mendorong awan dengan kaki panjang mereka. Suara juga terdengar di langit. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang merasa sangat terkejut, karena meskipun banyak dari mereka pernah berurusan dengan monster, mereka belum pernah melihat monster sekuat itu sebelumnya. Pertarungan antara dua binatang buas tingkat ini adalah pemandangan besar yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka, dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi di masa depan. Dan bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang mendalam. Melihat perawakan besar dan kekuatan ganas dari dua binatang buas itu, hanya dengan satu ketukan cakar, sebagian besar kota Nanfeng akan hancur berkeping-keping. Kekuatan semacam itu benar-benar di luar pemahaman mereka, dan mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Mengaum, di atas langit, unicorn air besar akhirnya mendekati naga perak 9 meter. Pada saat ini, lempeng darahnya meraung keras, dan kemudian cakar hijaunya yang besar tampak menarik gunung hijau dari dia dengan keras. Pada saat ini, Qin Fan lebih kejam daripada ketika dia berubah menjadi kilin 2 kali sebelumnya, jadi dia dipenuhi dengan energi kekerasan dan melawan naluri, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi naga perak 9 meter di depannya. Namun, naga perak 9 meter dalam keadaan sadar. Saat melihat cakar unicorn air menamparkan ke arahnya, mata di atas kepala ular segitiga itu tampak menunjukkan sedikit godaan, dan kemudian melihat sosoknya tiba-tiba bergerak mundur, cakar unicorn air terbang ke udara. Ups! Dan pada saat berikutnya, ia mengayunkan ekor ularnya yang seperti cambuk dengan sangat cepat, dengan kekuatan destruktif dan kekerasan di atasnya, dan mengarahkannya pada sudut yang rumit seperti pedang tajam ke arah air yang telah ditebas kilin di punggungnya. Panggilan, suara angin yang berkobar melesat melintasi langit, dan ekor perak panjang berubah menjadi aliran cahaya, merobek lapisan ruang, dan akhirnya mendarat di Sui Kilin dengan kekuatan yang luar biasa. Patah! Segera, suara tajam datang dari langit, dan semua orang dapat melihat bahwa unicorn air yang diubah oleh Qin Fan bergerak maju dengan sia-sia. Kemudian seolah-olah ada tekanan besar yang diberikan pada tubuh, dan seluruh tubuh mulai tenggelam ke bawah. Ledakan, saat tubuh Sui Kilin yang berat dan besar jatuh dengan kecepatan tinggi, ia segera ditarik ke tanah dari ketinggian beberapa ribu meter. Ketika tubuh besar itu bersendewa dengan tanah, getaran besar menyebar dari titik kontak ke daerah sekitarnya, tersebar dalam jarak 10 mil, banyak bangunan di seluruh kota Nanfeng runtuh satu demi satu. Banyak orang tidak dapat menstabilkan tubuh mereka saat ini, dan mata semua orang menunjukkan ekspresi ngeri dan ketakutan yang luar biasa. Itu jatuh jauh di luar kota Nanfeng dan menyebabkan keributan besar. Jika unicorn air ini jatuh langsung ke kota Nanfeng, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jelas sekali bahwa unicorn air yang diubah oleh Qin Fan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan hanya pada saat terjadi kontak. Tapi dia tidak terluka. Setelah unicorn air yang ditransformasikan oleh Qin Fan jatuh ke tanah, meskipun dia tidak sadarkan diri, naluri bertarungnya dengan cepat mendorongnya untuk mengeluarkan raungan marah lagi, dan kemudian mundur, menyebabkan gempa bumi dahsyat lainnya di bumi langit dan menerkam ke arah naga perak 9 meter. Kulitnya tebal dan dagingnya tebal, bagus untuk pertahanan, tapi tidak ada gunanya. Tidak mungkin orang palsu sepertimu bisa mengalahkan utusan Ibel ini. Naga perak 9 meter melihat unicorn air yang diubah oleh Qin Fan ditarik ke tanah itu sedikit bangga, tetapi ketika melihat Qin Fan si menerkam lagi tanpa kerusakan apapun, mau tak mau dia sedikit terkejut, dan kemudian ekor panjang dengan jutaan kekuatan yang kuat ditarik keluar lagi. Kali ini, serangan ekor naga perak 9 meter jelas lebih kuat. Saat menyapu udara, sepertinya ada gelombang guntur gelap yang melonjak. Namun, pada saat ini, unicorn air yang ditransformasikan oleh Qin Fan sepertinya tiba-tiba memiliki kecerdasannya sendiri. Menghadapi ekor ular panjang yang datang dari petir, kali ini sosoknya tiba-tiba tenggelam, tepat pada waktunya untuk menghindarinya. Melihat serangannya sia-sia, naga perak 9 meter terkejut, dan dengan cepat ingin menarik kembali ekornya. Mengaum, tetapi pada saat ini, unicorn air yang diubah oleh Qin Fan tiba-tiba menerkam.
Mulut lempeng darah terbuka lebar, dan dua kelompok gigi tajam seperti pisau tajam menggigit ekornya. Desis mengaum. Saat berikutnya, naga perak 9 meter mengeluarkan suara melolong yang menyakitkan dan liar, tetapi ekornya kesakitan. Di bawah gigitan unicorn air, darah segera menetes. Darah hangat milik monster tingkat 9 itu seperti itu mengapung seperti air di udara. Naga perak 9 meter akhirnya terluka. Meskipun dia baru saja menggaruk permukaannya, ini adalah pertama kalinya Qin Fan menembus pertahanan naga perak 9 meter. Setelah bertransformasi menjadi kilin, kekuatannya memang jauh lebih kuat dibandingkan saat ia dalam wujud manusia. Ia tidak perlu menggunakan ilmu bela diri, namun kekuatan yang diberikan oleh tubuh fisiknya sudah meningkat beberapa kali lipat. Orang pembawa sial, aku akan mencabik-cabikmu, dasar orang palsu. Naga perak 9 meter dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali ekornya. Pada saat ini, ia akhirnya dengan jelas merasakan kekuatan unicorn air berubah oleh Qin Fan. Kekuatan menakutkan juga menjadi sangat marah. Melihat kemarahan naga perak 9 meter, mata Qin Fan menunjukkan sedikit lelucon di mata unicorn air. Memang benar, meskipun dia masih terpengaruh oleh aura kejam Raja Ibel yang kejam saat ini, dia tidak lagi terpengaruh olehnya itu. Aku bisa sedikit memiliki keinginanku sendiri. Satu-satunya hal yang perlu diadaptasi adalah sosoknya yang kuat dan besar saat ini. Bagaimanapun, pertahanan naga perak 9 meter juga sangat kuat. Kerusakan yang disebabkan oleh Qin Fan hanya dangkal, jadi ia dengan cepat pulih dan tanpa banyak keraguan, ekornya yang panjang tiba-tiba terbanting sekali lagi ular menggigitnya. Untuk pertarungan jarak dekat antar binatang buas, semua kondisi fisik digunakan. Hal yang paling kuat dari Jiao Silver Jiao secara alami adalah ekornya yang panjang dan giginya yang mengandung racun yang sangat besar. Kali ini, ketika ekor panjang naga perak 9 meter ditarik keluar, sepertinya ada aliran energi tak kasat mata yang melonjak. Energi ini bukanlah vitalitas atau energi, tetapi tampak lebih kuat tentang seekor unicorn, namun dia yakin bahwa sungai energi panjang yang terbungkus di ekornya memiliki kekuatan tirani untuk memotong daging dan darah. Jelas sekali, kali ini naga perak 9 meter serius. Atribut dari 9 meter perak Jiao juga tampaknya bias terhadap sistem air. Sungai energi yang panjang tampaknya semakin tebal, dan terlihat sangat dingin. Energinya melonjak, membuat udara tampak seketika menjadi sungai yang mengamuk. 9 meter perak naga itu ada di sana di mana ombaknya menderu dan bergulung, seolah-olah akan menghantam langit dan merobek langit malam. Qin Fan merasa udara di sekitarnya sedikit padat di bawah serangan ekor naga perak 9 meter. Gelombang besar, pukulan yang mengguncang dunia. Namun, kebetulan Sui Qilin juga merupakan ibel air. Dia memiliki kendali yang kuat atas kemampuan air, baik itu vitalitas atau energi, atau bahkan energi tak dikenal yang dikendalikan oleh naga perak 9 meter. Mengaum. Segera, unicorn air Qin Fan yang berubah melangkah ke dalam kehampaan dengan keempat kukunya. Setelah mundur agak jauh, mulut besar lempeng darah itu terbuka lagi, dan kemudian dengan panik menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya, terutama energi air, menutupi hampir semua energi langit dan bumi, puluhan mil di sekitarnya. Dia langsung menyedotnya. Termasuk energi yang dikendalikan oleh naga perak 9 meter, semuanya terpengaruh saat ini. Saat berikutnya, unicorn air yang diubah oleh Qin Fan tiba-tiba membuka mulutnya lagi, dan aliran vitalitas yang baru saja dia serap menyembur keluar seperti galaksi. Segera setelah disemprotkan, meskipun intensitas energinya tidak cukup dibandingkan dengan naga perak 9 meter, kuantitasnya lebih baik. Energi air yang memenuhi sebagian besar langit seperti pelangi yang menembus matahari, dan itu momentumnya cukup untuk membelah langit. Ledakan. Suara keras terdengar di langit. Pada saat ini, semua orang di kota Nanfeng merasakan seluruh tubuh mereka terasa dingin dan membeku, sehingga sulit untuk bergerak untuk beberapa saat. Dan dengan ledakan ini, di atas langit, dua sungai energi yang panjang tiba-tiba bertabrakan seperti aliran deras yang mendekat. Riak energi yang kuat menyebabkan lapisan ruang segera meledak, dan seluruh langit tampak terbalik. Kemudian, pusaran energi besar tiba-tiba muncul, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Mengaum. Saat berikutnya, dua binatang buas di langit mengeluarkan raungan besar, dan kemudian tiba-tiba berlari ke arah satu sama lain lagi, dan kemudian dengan momentum ledakan, mereka bertarung di bawah pusaran energi yang sangat besar. Gelombang aura kekerasan meledak di udara, dan semua orang membeku. Mereka tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Mereka hanya melihat pertempuran sengit di langit. Mereka bisa melihat pemandangan yang begitu mendebarkan. Pertarungan di langit menjadi semakin intens.
Baik unicorn air yang ditransformasikan oleh Qin Fan dan naga perak 9 neter terluka, terutama Qin Fan. Selain itu, keduanya menjadi semakin kejam, dan bahkan Qin Fan, yang telah berjuang untuk mendapatkan kembali sedikit kewarasan, mulai kehilangan kewarasannya secara bertahap. Qin Fan hampir menggunakan seluruh kekuatannya saat ini, tetapi dia selalu memiliki perasaan naluriah bahwa naga perak 9 neter ini sepertinya belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Mengaum, unicorn air yang diubah oleh Qin Fan mengeluarkan raungan keras saat ini. Selama pertempuran sengit, dia bergegas menuju naga perak 9 neter. Cakar unicornnya yang tajam langsung meraih kekosongan, dan targetnya adalah naga raksasa itu fleksibel dan kuat ekor panjang. Hus, ekor perak panjang, yang panjangnya puluhan meter, berubah menjadi kilat, merobek udara seperti pedang tajam, dan menyapu keras ke arah Qin Fan. Kekuatan ekornya sangat menakutkan, hampir setiap kali ia bergerak, lapisan ruang runtuh. Naga perak 9 neter ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Qin Fan. Oleh karena itu, meskipun Qin Fan mengambil tindakan terlebih dahulu, kali ini dia dipukul di bagian perut terlebih dahulu, menyebabkan dia jatuh kesakitan di udara berlumuran darah. Namun, rangsangan dari darah ini membuat Qin Fan menjadi semakin beringas. Sosok besarnya terbalik, lalu dia menghentakkan kakinya dengan keras dan menerkam lagi tanpa mempedulikan luka-lukanya. Sebelum naga perak 9 neter dapat bereaksi sepenuhnya, dia menggunakan cakar tajam unicorn air untuk tiba-tiba mengangkat sisik perak yang sangat cepat dari tubuh pembuatnya. Sisik naga perak ini tidak besar, tetapi masing-masing tampak sangat keras. Ketika sisik ular dilepas, naga perak 9 neter secara alami marah, dan segera bergegas mendekat dan menggigitnya tanpa menyerah. Kedua binatang raksasa itu berdiri bersama lagi. Konfrontasi semacam ini sebenarnya telah terjadi berkali-kali di antara keduanya. Setiap kali bertabrakan, akan menimbulkan kejutan besar di dunia. Terkadang Qin Fan yang lebih unggul, dan terkadang naga perak 9 neter yang menang. Terbalik. Pada saat ini, mereka semua saling terluka. Namun, mereka tidak dapat saling membasmi untuk saat ini. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi kedua binatang buas itu mengalami tabrakan hebat lainnya di udara. Kali ini sangat sengit. Naga perak 9 neter dan unicorn air yang diubah oleh Qin Fan masing-masing membuka pelat darah mereka dan menggigit mereka. Gigi unicorn air Qin Fan sangat tajam sehingga orang suci bela diri tingkat 9 biasa bisa hancur berkeping-keping. Tetapi ketika dia menggigit monster tingkat 9, dia merasa seperti sedang menggigit logam yang keras dan sangat keras. Luka besar pada naga perak 9 neter, masih jauh dari kehancurannya. Adapun gigitan naga perak 9 neter pada Qin Fan, ia juga merasa sulit untuk menelannya. Awalnya, giginya mengandung racun yang melumpuhkan, namun kini tampaknya tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada Qin Fan. Namun, gigi mereka tidak mudah untuk ditangani, dan tak lama kemudian hujan darah deras mulai berjadewa dari tubuh satu sama lain. Seluruh langit tampak diwarnai merah saat ini, yang menunjukkan betapa intensnya pertempuran itu. Dan jika darah tingkat tinggi tersebut diperoleh oleh beberapa monster, mereka mungkin bisa berevolusi menjadi spesies asing. Sangat disayangkan dengan pertarungan yang begitu intens antara keduanya, bagaimana mungkin monster manapun berani mendekati jangkauan pertarungan mereka. Pada akhirnya, semua darah jatuh begitu saja ke ruang terbuka besar di luar kota Nanfeng, meresap ke dalam tanah dan menghilang, yang sepertinya sangat sia-sia. Singkatnya, tabrakan ini menyebabkan kerusakan besar pada kedua binatang buas tersebut. Setelah digigit, mereka harus mundur dalam jarak tertentu untuk mendapatkan waktu untuk menyembuhkan luka mereka. Aku tidak menyangka orang palsu sepertimu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, naga perak 9 neter memandang unicorn air yang diubah oleh Qin Fan dengan matanya yang dingin, dan berkata dengan suara seram memang sempat meremehkannya sebelumnya. Dengan kekuatan Qin Fan, ia tidak menyangka lawannya bisa menandingi dirinya dalam segala aspek. Raungan. Meskipun Qin Fan mendengar suara naga perak 9 neter saat ini, dia tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia sama sekali, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura kekerasan, dan dia hanya dapat berbicara dengan mata merah mengaum. Selain itu, luka di tubuh kilinnya pulih dengan cepat di bawah nutrisi elemen air, dan dia selalu siap bertarung lagi. Kamu, seorang manusia bernama Qin Fan, memang memiliki kekuatan dan rahasia yang tak terbatas di dalam dirimu. Saya pikir jika saya membawa Anda kembali ke Dewa Ibel, saya pasti akan menerima penghargaan yang besar, jadi Anda layak untuk saya berevolusi ke keadaan kedua. Melihat luka Qin Fan pulih begitu cepat, mata naga perak Zhou Yu sedikit menyusut, dan sepertinya tergerak. Kemudian pada saat ini, Qin Fan, yang masih memiliki kesadaran tersisa,
tiba-tiba melihat dua benjolan berdaging pendek seperti tanduk di kepala naga perak 9 meter sementara itu, dua tanduk emas yang aneh benar-benar tumbuh. Faktanya, Qin Fan telah memperhatikan dua benjolan daging monster tingkat 9 ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah dua tanduk naga. Mendesis. Saat berikutnya, naga perak 9 meter mengeluarkan teriakan menyeramkan lagi, dan saat suaranya jatuh, kedua tanduk naga di kepalanya juga berhenti tumbuh, memancarkan cahaya misterius. Cahaya semacam ini dengan cepat menutupi sisik perak di tubuh Zhou Silver Dragon. Tubuhnya terus tumbuh. Pada saat yang sama, Qin Fan bisa merasakan aura pembuatnya juga meningkat, dan ada semburan guntur di kehampaan ruang di sekitarnya sepertinya meledak. Rasa kekuatan yang kuat itu mengejutkan seluruh langit. Tiba-tiba, angin, awan, guntur, dan kilat berkumpul, membuat pemandangan itu cukup sensasional. Manusia, ini adalah keadaan kedua yang bisa aku aktifkan setelah melahap jiwa Qin Guan. Kamu bisa menjadi orang pertama yang melihatnya. Ini adalah kehormatan terbesarmu. Naga perak 9 meter tergantung di langit, merendahkan dan dingin. Matanya tertuju pada unicorn air yang diubah oleh Qin Fan di bawah. Dalam keadaan kedua ini, tubuhnya dua kali lebih besar dari sebelumnya, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Mengaum. Namun, Qin Fan, dalam bentuk unicorn airnya saat ini, penuh dengan energi kekerasan. Dia hanya memiliki keinginan untuk bertarung, tetapi tidak ada kemungkinan rasa takut. Setelah naga perak 9 meter berubah, dia segera menerkamnya lagi. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat Qin Fan bergegas ke arahnya, jejak ejekan melintas di mata dingin naga perak 9 meter, dan suara dingin keluar dari mulut ular itu ke atas, dan ekornya berada di dalam kehampaan. Dengan kedutan, tubuhnya terlempar dengan kekuatan ini. Di langit, dua binatang buas itu bertarung bersama lagi. Suara mendesing. Namun kali ini, Qin Fan dapat menemukan bahwa setelah naga perak 9 meter berevolusi menjadi bentuk kedua, meskipun tubuh naga perak 9 meter menjadi lebih besar, ia tidak menjadi lamban karena tubuhnya yang membesar, kecepatannya tampak lebih cepat kali ini dibandingkan sebelumnya. Kilatan cahaya dan bayangan perak, disertai dengan jeritan yang disebabkan oleh gesekan antara tubuh dan udara, naga perak 9 meter terbang melintasi jarak yang jauh dalam sekejap, dan tiba di depan unicorn air yang diubah oleh Qin Fan di sekejap mata. Ekor panjangnya segera diangkat, dan sebelum ekornya bisa mencabut cakarnya, ekor itu mengenai lehernya dengan keras. Dengan suara puff, sisik Qian hancur di tempat, dan darah merembes keluar. Kecepatannya sendiri hampir dua kali lipat, dan dilihat dari kekuatan cambuk ekornya, itu juga meningkat secara signifikan. Dia menjadi jauh lebih kuat. Qin Fan, yang telah sadar kembali, harus menekan sementara energi kekerasan di tubuhnya. Dia untuk sementara mundur jauh dengan mata merah, berharap untuk mengambil napas terlebih dahulu. Namun, bagaimana naga perak 9 meter bisa melepaskannya? Pada saat berikutnya, dia dicambuk beberapa kali oleh ekor ular yang kuat di tubuh inkarnasi unicorn air, meninggalkan beberapa bekas luka yang mengejutkan di atasnya, tetapi dia tidak pernah menyentuhnya pihak lain sekalipun. Saat ini, perbedaan keduanya menjadi sangat jelas. Manusia, kamu telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktuku. Dalam bentuk kedua terkuatku, kamu tidak bisa menjadi lawanku, jadi menyerahlah dan biarkan aku membawamu kembali ke Dewa Ibel. Naga perak 9 meter berdiri di sana setelah melihat semua keajaiban di tubuh Qin Fan, dia tidak lagi ingin membasminya, tetapi ingin menangkap Qin Fan kembali ke Dewa Ibel untuk dipelajari. Pada saat ini, ia sepenuhnya mengabaikan Qin Fan. Setelah berevolusi ke bentuk kedua, ia bangga pada dirinya sendiri. Impian pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari mulut unicorn air. Pada saat ini, Qin Fan akhirnya beradaptasi dengan inkarnasinya dari unicorn air dan dapat mengucapkan kata-kata manusia. Dia memang sangat takut dengan kekuatan bentuk kedua dari naga perak 9 meter, tapi martabat mulia Raja Ibel memungkinkan dia untuk bertarung sampai akhir. Jika kamu bersikeras, aku akan menyiksamu sebelum membawamu kembali. Ketika naga perak 9 meter mendengar Qin Fan berbicara saat ini, mata dinginnya segera tertuju padanya, dan kemudian dia melihat sepasang naga yang baru tumbuh tiba-tiba mulai bersinar terang kembali. Peng! Selanjutnya, seberkas cahaya putih keperakan dengan cepat dipancarkan dari tanduk panjangnya, menembak ke arah Qin Fan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pancaran cahaya ini sepertinya tidak terlalu kuat, dan kali ini bahkan tidak menyebabkan banyak perubahan pada ruang. Tapi Qin Fan memiliki ilusi saat ini. Dia tiba-tiba memasuki ruang misterius, tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Menghadapi pancaran cahaya, dia tidak bisa mengelak. Mengaum, Qin Fan secara naluriah merasakan bahayanya.
Inkarnasi unicorn besarnya berjuang mati-matian, mencoba menghilangkan perasaan menahan diri, tetapi gagal, dan hanya bisa menyaksikan pilar cahaya aneh ini menimpanya. Engah, di bawah pancaran cahaya ini, bahu avatar kilin Qin Fan ditembus secara langsung, dan sejumlah besar darah muncrat dari lukanya seperti air mancur. Pancaran cahaya yang tampak biasa ini sebenarnya memiliki kekuatan serangan yang sangat menakutkan adalah tubuh Qin Fan masih terasa seperti terikat oleh sesuatu dan dia masih tidak bisa bergerak. Saya sudah mengatakan bahwa dalam bentuk kedua saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Mengapa Anda harus lebih menderita? Melihat ini, naga perak 9 meter maju dengan bangga saat ini. Kepala ular yang menakutkan itu membungkuk dan berkata bercanda. Pengekangan di tubuhnya terasa semakin erat. Qin Fan meraung marah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki wujud kedua. Melihat naga perak 9 meter hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba meraung dengan keras, karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Saat berikutnya, mata besar inkarnasi unicornnya tiba-tiba mulai mengeluarkan darah, dan kemudian sisik unicorn air berwarna hijau tua di sekujur tubuhnya tampak langsung basah oleh darah, menjadi sangat merah cerah dan aneh dalam waktu yang sangat singkat, waktu berdiri. Ya, pada saat ini, Qin Fan mengabaikan tubuhnya yang terluka parah, dan di bawah pengaruh martabat mulia dan permusuhan yang kejam dari Raja Ibel Kilin Air, dia dengan tegas mengilhami garis keturunan darah Kilin yang tersembunyi jauh di dalam spesies Ibel. Qin Fan tahu betul bahwa dia telah mengaktifkan garis keturunan Kilin satu kali sebelum berubah menjadi Kilin, dan kondisi tubuhnya telah sangat terpengaruh, dan bahkan dalamnya hampir terkuras potensinya. Setelah bertransformasi menjadi unicorn, luka di tubuhnya semakin parah, namun tidak muncul karena ia berwujud unicorn air. Ketika dia mendapatkan kembali tubuhnya, dia pasti akan berada dalam kondisi yang sangat lemah dan terluka parah. Namun, dalam situasi berbahaya seperti itu, dia benar-benar mengaktifkan garis keturunan grup Sueki. Dan itu diaktifkan saat berubah menjadi unicorn. Dengan mengaktifkan garis keturunan unicorn darah ini dalam bentuk unicorn air, peningkatan kekuatan pasti akan lebih kuat daripada mengaktifkannya dalam bentuk manusia, dan karena diaktifkan dalam keadaan semula, peningkatan kekuatan akan lebih komprehensif. Sama seperti mengaktifkan garis keturunan Suzaku yang abadi, peningkatan di semua aspek kecepatan, kekuatan, dan pertahanan akan sangat besar. Tentu saja, semakin besar kekuatan yang Anda peroleh, semakin besar pula harga yang harus Anda tanggung. Bahkan dikatakan bahwa harganya sangat tinggi sehingga Qin Fan sendiri hampir tidak dapat membayangkannya. Bersikap kejam bisa membuat Anda nyaris lolos dari kematian. Tapi Qin Fan tidak punya pilihan. Dalam kondisi normal, meski dia berubah menjadi unicorn, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan naga perak Zhou dalam bentuk keduanya. Jadi saat ini, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dan dalam keadaan ini, Qin Dan tidak punya tenaga lagi untuk berpikir. Saat sisik hijau tua di sekujur tubuhnya berubah menjadi merah darah, saat ini, dia bisa merasakan darah di sekujur tubuhnya mulai mengalir deras, dan pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mengalir bersama dengan darah tersebut ke dalaman benih Ibel. Kekerasan, haus darah dan kejam. Emosi campur aduk ini memenuhi pikirannya, dan seiring dengan kekuatan luar biasa semacam itu, sepertinya hal itu akan menembus tubuhnya. Mengaum, matanya berlumuran darah. Pada saat ini, Qin Fan tidak bisa lagi menahan kekerasan dan keinginan membasmi di dalam hatinya. Dia kehilangan keinginannya lagi, dan kemudian ditendang dengan 4 kuku. Menginjaknya, dia tiba-tiba melepaskan diri dari kekuatan yang semula mengikat tubuhnya. Keempat kukunya ditakuti oleh Huang Quan, dan mulutnya terbuka untuk menelan matahari dan bulan. Pada saat ini, kekuatan kuat milik Raja Ibel Kikun ditampilkan sepenuhnya. Tirani yang tak tertandingi, menghancurkan bumi. Bagaimana mungkin, dia benar-benar menerobos alam asliku. Naga perak Zhou, yang awalnya berencana untuk menangkap Qin Fan dan menyiksanya, berubah dari menyaksikan tubuh unicorn air berubah secara aneh menjadi melepaskan diri dari pengekangannya sendiri. Ekspresi ngeri di matanya menjadi lebih intens, dan akhirnya matanya membelalak karena terkejut. Dunia asli adalah evolusi dari ruang 5 elemen setelah selesainya dunia aturan kecil. Dunia aturan kecil ada di dunia asli dengan aturannya sendiri. Faktanya, aturan dunia asli masih digunakan, tetapi hanya diadaptasi dan diubah. Dan dunia asli ini secara langsung berkaitan dengan pengembangan dan penciptaan. Itu adalah membuat aturan Anda sendiri dan mengembangkan dunia Anda sendiri secara langsung di dunia yang ada. Di dunia asli, yang dipadatkan hingga batas 5 elemen energi adalah kekuatan dunia asli, yang merupakan jenis pertahanan yang pada awalnya tidak dapat ditembus oleh Qin Fan,
karena inilah dunia yang milik Zhou Silver Jiao, kecuali itu adalah kekuatan. Itu melampaui batas yang dapat ditanggung dunia ini, jika tidak maka mustahil untuk ditembus. Apa yang kemudian menahan Qin Fan sebenarnya adalah kekuatan dari alam aslinya. Faktanya, dunia asli juga berasal dari tubuh seperti dunia aturan yang kecil. Kekuatan dunia asli adalah kekuatan di dunia asli. Tidak dapat dipisahkan dari tubuh pada tahap awal, tetapi setelah mengolah yang asli dunia ke level tertentu terakhir, Anda bisa langsung memperluas dunia asli dengan serangan tersebut. Sama seperti domain Xuanzong milik Qin Fan, ia dapat menutupi area sekitarnya dan mengubah segalanya menjadi wilayah aslinya. Dengan cara ini, di dunia aslinya, sebagai master, dia secara alami akan memiliki segala macam keuntungan. Dia bahkan dapat menggunakan kekuatan di dunia aslinya untuk menjebak lawannya sepenuhnya kecuali lawannya cukup kuat untuk melepaskan diri darinya dunia asli, dia hanya bisa duduk santai dan menunggu kematian. Dalam bentuk keduanya, naga perak 9 neter berhasil memisahkan alam asli dari tubuh, memperluas alam asli bersama dengan pancaran cahaya untuk menutupi Qin Fan, dan kemudian menggunakan kekuatan alam asli untuk mengikat dan menyerang yang terakhir. Jika Qin Fan hanya memiliki kekuatan aslinya, itu tidak akan cukup untuk melepaskan diri dari belenggu dunia aslinya. Tapi sekarang dia telah mengaktifkan garis keturunan Blood Qilin, kekuatannya menjadi 2 kali lipat lagi. Ketika dia mencapai batas alam aslinya, dia secara alami akan menerobos alam asli naga perak 9 neter. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri manusia ini. Dia harus dibawa kembali ke Dewa Ibel. Tubuh merah, ada gerakan tersembunyi di mata naga perak 9 neter, dan sekarang dia merasakan ketertarikan pada Qin Fan semakin kuat. Namun, ia juga bisa merasakan perubahan kekuatan Qin Fan setelah berubah menjadi unicorn darah. Tampaknya tidak semudah sebelumnya. Mengaum. Pada saat ini, unicorn darah yang diubah oleh Qin Fan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan suara guntur. Kemudian tubuh besar berwarna darah itu berubah menjadi bayangan darah pada saat itu, dan bergerak menuju 9 dengan kecepatan yang sangat cepat. Yuyin Jiao menerkam. Setelah berubah menjadi unicorn darah, kecepatannya jelas meningkat pesat. Bayangan darah dari tubuh besarnya melayang, dan bahkan hanya serangkaian bayangan yang terlihat di udara. Alam asli, padatkan. Melihat kecepatan mengerikan Qin Fan saat ini, naga perak 9 neter tidak dapat menahan keterkejutannya, karena baru saja alam asli telah ditembus oleh Qin Fan ketika dia berubah menjadi unicorn darah. Saat ini, dia alam asli perlu dipadatkan lagi. Saat suaranya yang dingin datang, saya melihat 10 kaki jauhnya dari tubuhnya. Pada saat ini, lingkaran riak perak tiba-tiba mulai bergoyang, dan perlahan-lahan tirai cahaya perak muncul seperti danau, membentuk dunia bola berwarna putih keperakan. Ledakan. Segera, tubuh unicorn darah besar Qin Fan bertabrakan dengan keras dengan alam perak. Pada saat ini, alam berada dalam keadaan bertahan, seperti kota dengan gerbang tertutup. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menerobos pertahanan kota ini. Meskipun tabrakan Qin Fan menghantam alam asli naga perak 9 neter, hal itu menyebabkan getaran besar di langit dan bumi, energi yang keluar dari tabrakan tersebut cukup untuk membalikkan sungai dan gelombang badai terguncang, dan kota Nanfeng berantakan. Orang-orang di kota Nanfeng di bawah, kecuali mereka yang tidak cukup kuat dan pingsan di tanah, memandang ke arah tabrakan di langit. Setiap kali darah unicorn Qin Fan bertabrakan dengan alam perak, itu akan menyebabkan guncangan hebat di hati setiap orang. Klik. Ketika darah unicorn Qin Fan menghantam untuk ketiga kalinya, suara tajam seperti cermin pecah tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua orang dapat melihat bahwa bola perak di langit memiliki retakan padat seperti panjat sutra laba-laba. Batas aslinya dipatahkan lagi. Ini adalah kekuatan unicorn darah yang dibangkitkan Qin Fan dengan segala cara. Tak tertandingi, tak tertahankan. Ada ekspresi ketidakpercayaan di mata naga perak 9 neter. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan gelombang darah yang tak terbatas mengalir ke arahnya. Di depannya ada segunung mayat dan lautan darah. Kekuatan alam aslinya tidak bisa lagi dilawan. Mustahil. Suara seram, ganas, dan enggan keluar dari tenggorokan naga perak 9 neter, lalu ia mencabut ekor ularnya yang panjang, membawa sisa kekuatan dari dunia aslinya, dan memukul tubuh unicorn berdarah Qin Fan dengan keras. Mengaum. Menghadapi ekor ular kuat yang menyerang, fosfor darah Qin Fan tidak mengelak saat ini, dan dia menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan, yang beratnya mencapai 100.000 kilogram. Di bawah serangan naga perak 9 neter ini, luka dalam muncul di tubuh unicorn darah Qin Fan, dan darah berceceran ke segala arah. Tapi Qin Fan sama sekali tidak menyadarinya. Keempat kuku unicorn darah itu menginjak kehampaan, dan tubuhnya menahan pukulan tersebut.
Tepat ketika lawannya ingin menarik diri, cakarnya yang berwarna darah meraih ekor ular yang mengenainya dan menariknya, diletakkan di depan mulut dari lempeng darah. Saat berikutnya, gigi tajamnya bercampur dengan hembusan angin dingin, lalu dia menggigitnya secara tiba-tiba. Pisahkan mereka satu per satu. Wow, kali ini, gigitan Qin Fan benar-benar menembus langsung ke otot dan tulang ekor naga perak 9 meter. Gigi tajamnya menariknya, dan seluruh ekornya hampir putus seluruhnya. Kemudian sejumlah besar darah mengalir ke udara seperti air terjun. Darah merah itu begitu besar hingga menutupi mata semua orang dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Mengaum. Dengan ekornya terpotong, naga perak 9 meter tidak tahan lagi, dan tubuhnya mulai berjuang mati-matian. Sambil mengeluarkan raungan yang mengerikan dan tidak menyenangkan, ia panik dan mengendalikan kekuatan asli yang tersisa untuk menyerang serangan Qin Fan. Badai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menerpa tubuh unicorn darah Qin Fan. Qin Fan juga dipenuhi memar dalam sekejap, tapi dia hanya menggigit ekor naga perak Zhou Yu tanpa melepaskannya, dan terus menggigit dengan giginya yang tajam. Retakan. Tidak lama setelah itu berlalu, tiba-tiba terdengar suara garing lagi di langit, lalu semua orang melihat ekor naga perak 9 meter yang selama ini selalu digunakan sebagai senjata mematikan, digigit oleh darah unicorn yang diubah oleh Qin. Penggemar. Setengah. Ah! Naga perak 9 meter meraung kesakitan dan buru-buru menariknya keluar, hanya untuk menemukan bahwa ekornya setidaknya 10 meter lebih pendek. Kicauan. Suara menakutkan terdengar lagi di langit, dan naga perak 9 meter merasa ngeri saat mengetahui bahwa ekornya yang terpenggal langsung digigit berkeping-keping oleh darah unicorn yang diubah oleh Qin Fan, dan kemudian menelan semuanya. Qin Fan sebenarnya melahap daging dan darah. Melihat adegan brutal itu, semua orang yang menyaksikannya menjadi pucat. Memang benar bahwa Qin Fan saat ini tidak lagi terlihat seperti Qin Fan yang asli. Dia telah berubah menjadi binatang buas dan bertindak seperti binatang buas hanya bisa dilakukan. Ah, aku harus mencabik-cabikmu, dasar manusia orang pembawa sial. Naga perak 9 meter melihat ekornya yang terpenggal dengan rasa sakit dan keganasan di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Namun, tidak pernah dibayangkan bahwa bentuk kedua Qin Fan akan jauh lebih kuat daripada bentuk keduanya. Unicorn darah yang diubah oleh Qin Fan di depannya lebih ganas dari monster, dan ia dapat melampaui alam aslinya hanya dengan kekuatan tubuhnya. Meskipun marah, ia tahu bahwa Qin Fan sulit untuk dihadapi sekarang. Zizi. Dan pada saat berikutnya, mata naga perak 9 meter dipenuhi dengan amarah yang tertahan, dan tanduk yang baru tumbuh di kepalanya mulai bersinar dengan cahaya lagi. Di langit malam yang gelap, cahaya ini seterang matahari, dan mereka yang memiliki kekuatan kuat dapat merasakan energi mengerikan yang terpancar dari cahaya ini. Mengaum. Adapun Qin Fan yang sedang melahap ekor 9 meter perak ular, meski baru saja terkena pukulan dari ekor 9 meter perak ular, tubuhnya masih berlumuran darah-darah, itu tidak sama. Hanya aura kekerasan dan ganas yang bahkan lebih menakutkan. Ketika seseorang melihatnya, mereka merasa seolah-olah sedang melihat segunung mayat dan lautan darah, dan mendengar hantu menangis dan melolong. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Fan dipenuhi dengan energi haus darah dan kekerasan semacam itu. Jika dia masih bisa memiliki pemikirannya sendiri dalam keadaan unicorn air, maka setelah dia mengaktifkan garis keturunan darah unicorn, dia tidak memiliki diri sama sekali. Kehendak hanyalah naluri bertarung murni dan hasrat membasmi. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menelan ekor naga perak 9 meter ke dalam perutnya. Daging dan darah monster tingkat 9 memiliki sejumlah energi, yang membuatnya merasakan bola api di perutnya saat ini, waktu, dan dia menjadi lebih haus darah. Saat cahaya menyilaukan dari naga perak 9 meter menyala, mata merah darah dari unicorn darah itu seperti lentera. Ekspresi garang tiba-tiba muncul, dan kemudian mulut lempeng darah itu mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas ke depan dengan gila. Kamu manusia yang rendah hati, pergilah ke neraka. Naga perak 9 meter awalnya ingin menangkap Qin Fan hidup-hidup untuk mendapatkan rahasia yang bisa mengubahnya menjadi unicorn. Tetapi setelah ekornya dipotong, ia sangat marah sehingga tidak peduli pada apapun. Ketika melihat Qin Fan bergegas ke arahnya, cahaya menyilaukan yang terkondensasi dari dua tanduk panjang di kepalanya juga ditembakkan pada saat ini. Kurung buka. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan itu terdiri dari semua kekuatan asli naga perak 9 meter ini, yang memadatkan semua kekuatan di dunia asli yang dibangunnya menjadi satu pukulan. Kekuatan ini begitu kuat sehingga benar-benar melampaui daya tahan benua Wutian, dan semua yang dilewatinya berubah menjadi ruang hampa total, menggantikan dunianya dengan dunia nyata. Di dunianya sendiri, itu seharusnya adalah dewa.
Cahaya menyilaukan ini segera menyelimuti Qin Fan, tetapi saat ini Qin Fan berada dalam keadaan ketidaktahuan, tidak takut, dan hanya keinginan untuk membasmi yang ada di dalam hatinya, bahkan jika dia menghadapi bahaya. Tidak mungkin dia mundur. Segera setelah itu, tubuh unicorn darah yang diubah oleh Qin Fan dengan cepat melewati lapisan cahaya yang menyilaukan itu dan memasuki dunia yang dikendalikan oleh naga perak 9 meter. Badai kekuatan dari dunia terakhir terus menyerangnya. Hanya dalam waktu singkat, luka yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tubuhnya. Namun, sosoknya yang maju tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, cahaya ganas di matanya menjadi lebih ganas, dan dia bergegas menuju tubuh besar naga perak 9 meter dengan keganasan yang tak tertandingi. Kali ini, cakarnya jatuh langsung ke tubuh yang terakhir, dan dia merobek banyak sisik perak dengan darah. Pada saat ini, Qin Fan tidak memiliki keinginan, dan kekerasan dan kekejaman semacam inilah yang menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan di dunia asli ini, naga perak 9 meter adalah dewa, jadi dia harus menghancurkan dewa tersebut dan membasmi dewa tersebut. Bagaimana mungkin yang palsu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Naga perak 9 meter tampak ketakutan dan marah ketika dia melihat Qin Fan menerobos alam aslinya lagi, dan karena luka yang disebabkan oleh sisiknya terkelupas, itu membuatnya sangat menyakitkan. Harus berjuang untuk melarikan diri. Di kota Nanfeng di bawah, semua orang merasa sedikit tidak percaya saat melihat adegan pertarungan di langit. Sebelum Qin Fan berubah menjadi unicorn darah, dia terpaksa tidak bisa bergerak oleh naga perak 9 meter, tapi sekarang ternyata, bahwa yang terakhir telah dikalahkan sepenuhnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, mereka sedikit lega, karena Qin Fan menang, dan mereka tidak perlu lagi khawatir menjadi korban penaklukan daratan oleh pemerintah binatang ibel tingkat 9, tetapi pada saat yang sama mereka mulai khawatir secara diam-diam, karena sekarang Qin Fan muncul, kekejaman dan keserakahan darah, tapi tidak seperti putra ajaib yang mereka kenal. Mengaum, ada raungan lain dari langit, dan kemudian semua orang melihat darah unicorn di langit menghantamkan cakarnya ke tubuh naga perak 9 meter, dan tubuh naga perak itu mulai jatuh dengan cepat. Setelah Qin Fan berubah menjadi unicorn darah, naga perak 9 meter tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali dan hanya bisa terus dipukuli. Pada saat ini, melihat bayangan darah mengejarnya dengan cepat lagi, semacam perasaan muncul di dalam hatinya. Luka di tubuhnya sudah sangat serius. Dapat diprediksi jika ditangkap lagi kali ini, ia akan mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada benua ini. Dapat terdengar dari suara siulan yang tajam bahwa darah unicorn jatuh begitu cepat saat ini. Itu hanya memikirkan naga perak 9 meter dalam sekejap mata. Ia merasakan bayangan darah mengalir ke arahnya lagi. Segera, unicorn darah itu mendarat di tubuh Zhou Silver Jiao, meraih tubuh Zhou Silver Jiao dengan 2 cakar, sementara mulut pelat darah itu terbuka, giginya yang mengerikan bersinar dengan cahaya dingin, dan ia bergerak dengan keras ke depan. Raung Zhou Silver Dragon mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Rasanya gigi tajam dari darah unicorn memotong daging dan darahnya, terus-menerus menghilangkan vitalitas dari tubuhnya. Namun, saat ia hendak kehilangan kesadaran dan menunggu kematian, tiba-tiba ia merasakan berat darah unicorn di tubuhnya mulai menjadi lebih ringan, dan gigi di lehernya tampak berangsur-angsur menyusut. Kemudian tiba-tiba ia melihat di matanya yang ketakutan bahwa tubuh unicorn darah besar di depannya berangsur-angsur mengecil. Naga perak Zhou tidak bisa menahan perasaan bahagia. Vitalitasnya yang perlahan pulih memberitahu dia bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Tidak bagus. Pada saat ini, Qin Fan mulai sadar kembali, dan dia segera menyadari bahwa dia berubah kembali ke bentuk manusia. Dia telah terlalu lama berubah menjadi unicorn, dan tubuhnya mulai tidak mampu menahan kekuatan spesies ibel. Selain itu, dia kemudian berubah menjadi unicorn darah, yang semakin mempersingkat waktu, dan sekarang dia bisa tidak lagi mendukungnya. Ini hanya sedikit dekat. Merasakan perasaan yang sangat lemah datang dari tubuhnya, Qin Fan merasa sangat sedih dan tidak mau. Dia bisa membasmi naga perak 9 meter sepenuhnya dalam sekejap, tapi dia tidak melakukannya kali ini. Dia tahu bahwa dia sekarang tidak dapat terus membasmi monster tingkat 9 di depannya bahkan setelah dia benar-benar berubah kembali ke tubuh manusianya. Begitu dia jatuh ke dalam kondisi sangat lemah dan cedera serius, dia hanya bisa duduk dan bersantai, menunggu untuk mati. Saat dia secara bertahap berubah menjadi tubuh manusia, sosok Qin Fan jatuh dari naga perak 9 meter, dan mulai jatuh perlahan ke bawah. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menggunakan sayap burung vermilion, dan tidak ada jejak di tubuhnya. Biarpun dia ingin menggerakkan jarinya meski dengan sedikit kekuatan, dia tidak bisa melakukannya lagi. Dengan mata sedih,
dia menatap tajam ke kota Nanfeng di bawah, terutama di mana keluarga Nanfeng Qin berada. Wajah Qin Fan menunjukkan ekspresi yang sangat sedih itu. Kerabat dan sukunya. Ada semacam kebencian yang menumpuk di hatinya, tapi dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berteriak. Dia adalah putra keajaiban. Pada saat ini, orang-orang di kota Nanfeng di bawah menatap kosong pada pemandangan yang terjadi di langit. Mereka awalnya menyaksikan darah unicorn yang diubah oleh Qin Fan yang hendak membasmi 9 neter perak Jiaoe. Dia benar-benar gagal saat ini. Semua orang dapat merasakan kelemahan Qin Fan saat ini, mengetahui bahwa putra ajaib yang telah lama berjuang untuk mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan mereka? Melihat sosok Qin Fan yang perlahan jatuh, setiap manusia menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka saat ini. Mereka dapat membayangkan bahwa tidak ada yang bisa melawan naga perak 9 neter, jadi semua orang di sini akan segera kemudian dia akan menjadi korban kemarahan monster tingkat 9. Di langit, naga perak 9 neter berhasil menyelamatkan nyawanya dalam keterkejutan saat ini. Setelah Qin Fan jatuh dari tubuhnya, ia lepas landas lagi dan terbang kembali ke langit pada sosok Qin Fan yang jatuh dengan ekstasi. Awalnya ia berpikir bahwa ia pasti akan mati. Haha. Kekuatan yang bukan milikmu tidak ada gunanya. Manusia bodoh dan rendah hati, sekarang kamu telah berubah kembali menjadi tubuh manusia jelekmu, siap menanggung murka utusan ini. Aku akan mencabik-cabikmu sepenuhnya, dan kemudian bawa semua jenazahmu dikembalikan kepada Dewa Ibel untuk dipelajari dengan cermat. Tapi kamu tidak akan kesepian. Semua orang di sini harus mati untuk menenangkan amarah di hatiku. Naga perak 9 neter melihat ke bawah pada saat ini dan berkata. Tersenyum menakutkan. Saat berikutnya, takut Qin Fan akan mengalami perubahan khusus, jadi tidak berani ragu lagi. Itu hanya sedikit menstabilkan lukanya, dan segera bergegas menuju keberadaan Qin Fan. Ada terlalu banyak rahasia di Qin Fan, dan sekarang hanya bisa terasa nyaman jika Qin Fan benar-benar robek. Namun, Qin Fan hendak ditangkap dan dicabik-cabik. Tiba-tiba, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan kekuatan jatuh dari naga perak 9 neter sepertinya menahan nafasnya untuk sesaat. Pada saat ini, sosok hijau aqua yang familiar tiba-tiba muncul di udara, seperti teratai bening yang terbungkus bunga lili air berwarna-warni yang tiba-tiba mekar di langit, kecemerlangan warna-warni bermekaran di dunia, dan sepasang sayap berwarna-warni menutupi bagian tengahnya, udara, menutupi langit dengan rapat. Sebuah suara sejelas bunga yang mekar terdengar lembut di langit, seolah-olah telah melewati ribuan tahun tanpa akhir. Jika kamu tidak terbangun dari mimpi, berikan aku kekuatan kupu-kupu mimpi, untuk melindungi surga, aku rela mengubah diriku menjadi kupu-kupu. Qin Fan sedang bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat seorang laki-laki dan perempuan. Mereka sedang duduk di tepi sungai yang jernih, kaki mereka basah kuyup oleh air dingin, dan mereka sedang berdebat satu sama lain. Sebagai seorang adik, tentu saja aku harus melindungi adikku, kata gadis itu. Sebagai seorang laki-laki, secara alami aku harus melindungi adikku. Yang harus melindungi adik laki-lakinya adalah kakak perempuan. Gadis itu menekankan lagi. Laki-laki harus melindungi perempuan. Anak laki-laki itu juga bersikeras. Bagaimanapun, selama aku di sini, aku pasti akan melindungimu, Xiao Fan. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu, karena ini adalah hutangku padamu di kehidupanku sebelumnya, senyumnya seindah bunga. Ini sangat mungkin. Jika aku tidak mengumpulkan berkah di kehidupanku sebelumnya, bagaimana aku bisa memiliki saudara perempuan yang baik di kehidupan ini? Anak laki-laki itu mengakuinya begitu saja saat ini, merasa sedikit bangga. Mimpi ini sangat nyata. Saat ini, Qin Fan sepertinya telah benar-benar kembali ke masa kecilnya. Ketika ia masih kecil, karena ingatan akan kehidupan sebelumnya belum sepenuhnya terbangun, budidayanya lambat, sehingga terkadang ia digosipkan oleh anggota sukunya, bahkan ia akan berselisih dengan mereka. Dia selalu menjadi pecundang, tetapi setiap kali Qin Li keluar untuk memblokir segalanya untuknya dan menghiburnya. Juga ketika dia masih kecil, Qin Fan selalu merasa bahwa dia harus memiliki kekuatan yang kuat agar dia dapat melindungi keluarga dan saudara perempuan tercintanya. Qin Li selalu berpikir bahwa sebagai seorang saudara perempuan, dia harus melindungi adik laki-lakinya dan memikul tanggung jawab seluruh keluarga Nanfeng Qin. Justru karena inilah Qin Li telah berlatih dengan sangat rajin sejak dia masih kecil, selalu berjalan di depan semua anggota klan, untuk melindungi Qin Fan. Dan ketika dia menolak lamaran Qin Fan untuk pertama kalinya, karena alasan inilah dia merasa bahwa dia tidak cukup mampu untuk melindungi Qin Fan, dan dia perlu memiliki kekuatan yang lebih kuat.
Dia meninggalkan keluarganya dan memasuki tanah suci Zhenwu untuk mendapatkan kembali kemampuan melindungi Qin Fan. Qin Li berkata itu karena dia berhutang pada Qin Fan. Dia berkata bahwa Qin Fan telah melindunginya di kehidupan sebelumnya, jadi giliran dia untuk melindungi Qin Fan di kehidupan ini. Baru kemudian Qin Fan menjadi semakin kuat, dan Qin Li merasa tidak mungkin lagi mengejar Qin Fan, jadi dia setuju untuk menikah. Namun, melindungi Qin Fan selalu menjadi keyakinannya di dalam hatinya. Air di sungai Qingshui mengalir terus-menerus, dan anak laki-laki dan perempuan tumbuh dengan lambat. Meski pertengkaran mereka semasa kecil sudah jarang terjadi lagi, namun mereka selalu bekerja keras demi keyakinan yang perlu dilindungi dalam hati mereka. Mimpi itu masih berlanjut. Keduanya terus berdebat di tepi sungai tentang siapa yang harus melindungi siapa. Raungan auman binatang buas yang mengerikan tiba-tiba datang, dan kemudian saya melihat sungai Qingshui bergulung tanpa alasan, dan kemudian saya melihat seekor naga perak besar tiba-tiba muncul dari air pada saat ini, membuka mulut besar dari lempengan darah dan bergerak menuju kedua sisi. Xiao Fan, hati-hati. Pada saat ini, sepasang sayap berwarna-warni tumbuh dari punggung Qin Li. Sayap itu melebar dan berdiri kokoh di depan Qin Fan, menghalangi semua bahaya. Tidak, saudari. Saat berikutnya, Qin Fan tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Pikirannya kembali ke tubuhnya yang perlahan-lahan jatuh di atas kota Nanfeng pulih dari cedera fisiknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia terbangun dari mimpinya, dia melihat mimpi yang sebenarnya pada saat ini. Qin Li memiliki sepasang sayap berwarna-warni yang tumbuh di belakangnya, menghadap naga perak 9 meter yang bergegas menuju Qin Fan untuk membasminya. Dia dengan berani berdiri depan. Qin Li melebarkan sayapnya seperti peri kupu-kupu berwarna-warni, menutupi udara. Dia menatap naga perak 9 meter dengan tegas, dan kupu-kupu berwarna-warni yang tampaknya mengandung energi besar terbang keluar dari tangannya. Pada saat ini, tubuh naga perak Zhou tidak bergerak di udara, dan bahkan berhenti jatuh. Matanya menjadi kusam, seolah sedang bermimpi. Ya, Yu Meng masih terjaga. Teknik kupu-kupu mimpi Qin Li awalnya ilusi, hanya menyeret musuh ke dalam mimpi, tetapi karena dia menggunakan teknik rahasia saat ini, dia memperoleh kekuatan kupu-kupu mimpi, yang dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan. Saat ini, nampaknya hanya ada wanita anggun dan anggun serta kupu-kupu mandiri berwarna-warni antara langit dan bumi. Ledakan. Saat berikutnya, kupu-kupu berwarna-warni mendarat dengan cepat dan ringan di naga perak 9 meter. Begitu keduanya bertabrakan, cahaya menyilaukan meledak mimpi dan tidak bisa membuka mata. Kemudian ledakan besar terdengar, dan langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni disertai dengan daging dan darah yang beterbangan. Energi besar yang terkandung dalam bayangan kupu-kupu ini benar-benar meledakkan monster tingkat 9 itu menjadi berkeping-keping. Inilah kekuatan mimpi. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam mimpinya, Qin Li bisa menjadi sekuat dia. Di dunia mimpi, dia mendominasi segalanya. Dia bisa membuat Qin Fan pulih dari luka-lukanya dalam mimpinya, dan dia juga bisa membasmi naga perak 9 meter dalam mimpinya. Tentu saja biayanya sangat besar. Engah. Setelah mengirimkan kupu-kupu berwarna-warni, Qin Li memuntahkan aliran darah merah cerah sesaat kemudian. Warna di wajahnya langsung menghilang, dan kemudian tubuhnya mulai jatuh perlahan seperti kupu-kupu yang terluka. Dapat dilihat bahwa tubuhnya perlahan-lahan menghilang saat ini, dan tubuh aslinya tampak menghilang seperti mimpi. Hanya momen masa muda. Saat ini, langit dan bumi bersinar terang, lalu kehilangan warnanya dalam sekejap. Dunia sangat gelap saat ini. Pada saat ini, Qin Li berbalik dan melihat ke arah Qin Fan. Dia memiliki senyum paling sedih dan indah di wajahnya, tetapi ada sedikit kegigihan, seolah-olah dia memberitahu Qin Fan bahwa dia akan melindunginya, hidup ini. Kakak, tubuh Qin Fan akhirnya memulihkan kekuatannya setelah disembuhkan oleh kekuatan Qin Li Meng. Dia melihat sosok Qin Li yang jatuh, dan hatinya sangat sakit saat ini. Pada saat ini, betapa dia berharap dia masih bermimpi. Dia berjuang, berharap dia bisa bangun. Namun, saat dia membuka dan menutup mata merah darahnya, pemandangan di depannya masih terjadi secara nyata dan menyakitkan. Baru saja, Qin Li lah yang menggunakan teknik rahasia kupu-kupu mimpi untuk mengorbankan dirinya sendiri, menyelamatkannya, dan membasmi naga perak 9 meter. Hati Qin Fan berdarah dan terkoyak. Dia bergegas menuju langit seperti orang gila, dan dia memeluk tubuh Qin Li yang jatuh dengan gemetar. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Qin Li sangat ringan saat ini, seolah-olah tidak memiliki beban sama sekali. Jili, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu melakukan ini? Seharusnya aku yang melindungimu, kenapa kamu melakukan sesuatu yang bodoh? Qin Fan akhirnya tidak bisa menahannya saat ini,
menangis dengan sedihnya, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia merasa seluruh dunia telah kehilangan berat badannya saat ini. Dia tidak takut akan kemunduran dan menanggung segala macam kesulitan, hanya untuk melindungi kerabatnya dan wanita yang paling dicintainya. Sekarang semua ketekunan dan ketekunannya sepertinya tidak ada artinya. Karena ini adalah hutangku padamu di kehidupanku sebelumnya. Qin Li menunjukkan senyuman penuh kali ini, seperti ketika dia masih kecil. Kamu wanita bodoh, jika kamu tidak datang kepadaku, kamu tidak akan menghadapi ledakan tungku alkimia, dan kamu tidak akan datang ke sini. Kamu bisa hidup dengan baik di dunia itu. Kamu bisa pergi untuk bekerja dan berbelanja setiap hari, dengan mudah teruslah menjadi kecantikan kerah putihmu, datang ke sini bersamaku dan menderita, tetapi kamu ingin mengatakan bahwa kamu berhutang padaku. Dasar wanita bodoh. Jili, apa kamu dengar? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ia meremas jantung dan paru-parunya, menangis sejadi-jadinya, sambil menceritakan kenangan yang terasa begitu jauh. Dia ingat semuanya. Qin Li adalah Jili, Jili adalah Qin Li, wanita yang sangat dicintai Qin Fan di kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Li adalah seorang wanita cantik kerah putih populer yang menerima gaji besar dan menjalani kehidupan berkualitas tinggi yang nyaman, indah, dan patut ditiru. Qin Fan hanyalah seorang pemuda menganggur yang hanya mengutak-atik ramuan dan obat-obatan sepanjang hari. Perkenalan mereka berasal dari apa yang disebut pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, dan Qin Fan terluka parah. Disebutkan di bab 49 kemudian saat memulihkan diri, keduanya jatuh cinta. Kemudian, tungku alkimia Qin Fan meledak selama pemurnian alkimia, dan Qin Li datang untuk menemukannya. Keduanya datang ke dunia lain, dan Qin Fan meskipun dia kehilangan ingatannya, Qin Li memulihkan beberapa ingatan dari kehidupan sebelumnya lebih awal dari Qin Fan, jadi dia telah menunjukkan bakat luar biasa baik dalam kultivasi dan manajemen keluarga sejak dia masih kecil. Qin Fan ingat semuanya. Sedikit demi sedikit di kehidupan sebelumnya, mereka membuat ramuan bersama dan melakukan perjalanan melintasi ribuan gunung dan sungai untuk mencari ramuan. Di mata orang biasa, alkimia bukanlah pekerjaan yang serius, tetapi Qin Li percaya pada Qin Fan sejak awal, bahkan sampai tergila-gila padanya, dan mengabdikan hatinya untuk itu tanpa syarat. Sampai mereka datang ke dunia lain karena ledakan tungku alkimia, Qin Li memulihkan ingatannya tanpa keluhan. Di dunia ini tanpa komputer dan TV, dia masih dengan bodohnya melindungi pria yang membawanya ke sini. Ini adalah ketiga kalinya Qin Fan memulihkan ingatannya, yang jauh lebih menyakitkan daripada 2 kali sebelumnya. Mengingat hal-hal ini hanya akan menambah rasa sakitnya saat ini. Kenangan tak terlupakan dari 2 kehidupan datang kembali, membuatnya hampir tak tertahankan. Jili, bukan kamu yang berhutang padaku, aku selalu berhutang padamu. Tubuh dingin di pelukannya berangsur-angsur memudar dan hampir menghilang. Mata Qin Fan meneteskan darah dan air mata, dan kepalanya seperti meledak. Terima kasih telah membawaku ke sini sehingga aku bisa menemanimu melewati waktu yang berbeda. Qin Li memandang Qin Fan saat ini, dengan senyuman sedih terakhir di wajahnya, yang seindah dunia. Aku tidak takut mati, aku hanya takut tidak ada yang akan mencintaimu seperti aku setelah aku mati. Tapi sekarang, Jisuan Er akan menemanimu atas namaku, jadi aku bisa yakin. Saat suara terakhir terdengar samar-samar, tubuh Qin Li akhirnya benar-benar menghilang, digantikan oleh kupu-kupu hijau air yang terbang dengan anggun di pelukan Qin Fan, perlahan terbang menuju langit yang jauh. Jika kamu tidak terbangun dari mimpimu, berikan aku kekuatan kupu-kupu mimpi. Untuk melindungi surga, saya ingin mengubah diri saya menjadi kupu-kupu. Qin Li menggunakan metode rahasia yang diwarisi oleh klan Mengdi dan menggunakan kekuatan mimpi untuk membasmi naga perak 9 meter. Namun, dia sendiri juga terpengaruh oleh kekuatan mimpi, tubuhnya hancur, dan dia berubah menjadi kupu-kupu. Kekuatan yang diperoleh memang besar, tetapi harga yang harus dibayar mahal. Oleh karena itu, selama pertempuran ini, Qin Fan menghadapi bahaya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak menggunakan metode rahasianya. Dia tidak takut mati, tapi dia takut tidak ada yang akan menemani Qin Fan setelah kematian. Baru setelah Jisuan Er muncul dan melihat wanita lain bersedia berkorban demi Qin Fan, dia merasa lega. Jili Kakaah melihat Qin Li berubah menjadi kupu-kupu saat ini, Qin Fan menangis sedih. Kenangan terus berputar-putar di benaknya, termasuk manisnya cinta keduanya di kehidupan lampau, dan kemesraan masa kecil mereka bersama di kehidupan ini terus bermunculan di benaknya, seolah-olah sedang berusaha untuk menyapu dia pergi. Kepalanya terkoyak, membuatnya sengsara. Cinta antara 2 kehidupan akan segera berakhir begitu aku memikirkannya. Di hari pernikahan, Yin dan Yang sebenarnya terpisah.
Hanya dia sendiri yang tahu seberapa besar pukulan yang diderita Qin Fan saat ini. Pukulan menyakitkan terhadap jiwa seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan luka serius atau menyakitkan pada tubuh. Untuk sesaat, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia tiba-tiba kehilangan warnanya, seolah-olah segala sesuatu antara langit dan bumi telah lenyap, dan hanya kupu-kupu hijau yang beterbangan yang tersisa di matanya. Selama aku di sini, aku pasti akan melindungimu, Xiao Fan. Suara, wajah, dan senyuman sepertinya ada tepat di depanmu, tetapi ketika kamu ingin menyentuhnya, kamu menemukan bahwa mereka dipisahkan oleh cahaya, seluruh langit dan tidak dapat menjangkau mereka. Kupu-kupu itu perlahan terbang ke atas. Pada saat ini, Qin Fan menutupi kepalanya dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke langit, ingin menangkap kupu-kupu itu. Tetapi saat ini, dia lupa bagaimana cara mengejarnya, dan hanya melihat kupu-kupu itu terbang semakin tinggi sayangnya. Di atas langit, berbagai cahaya perlahan menyebar. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa monster tingkat 9 telah menghilang sepenuhnya. Di langit, saya hanya melihat putra keajaiban yang kesakitan dan seekor kupu-kupu terbang tinggi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi, atau mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Baru saja mereka sepertinya melihat Qin Li menumbuhkan sayap dan tiba-tiba terbang ke langit, tetapi entah kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu. Nona, saat ini, semua anggota keluarga Nan Feng Qin dan grup petualangan dunia tersembunyi memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Setelah melihat Qin Li berubah menjadi kupu-kupu, mereka tidak bisa menahan rasa sakit di hati mereka. Qin Li memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara keluarga Nan Feng Qin dan grup petualangan dunia tersembunyi, bahkan lebih tinggi dari Qin Fan sampai batas tertentu. Semua orang sangat yakin dengan wanita muda dan cakap ini. Dan memang benar banyak orang telah lama menganggap Qin Li sebagai dewi. Qin Li dan Qin Fan menikah. Semua orang mengira mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, tetapi mereka juga merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang mereka melihat dewi di dalam hati mereka jatuh, mereka merasa seolah-olah seluruh keberadaan mereka akan runtuh karena ini momen. Suasana sedih mulai menyebar antara langit dan bumi, dan semua orang merasa nafas mereka sedikit tertahan. Ledakan. Saat ini, tiba-tiba ada getaran di langit. Pada saat ini, angin dan awan melonjak, dan pusaran hitam besar terbentuk di seluruh langit, dan di tengah pusaran. Tiba-tiba retakan besar muncul. Ketika semua orang dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba, dan saat mereka masih dalam keterkejutan, telapak tangan megah yang menutupi langit tiba-tiba terbentang dari celah di langit pada saat ini, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju langit telah ditangkap. Tutup telapak tanganmu. Kupu-kupu itu dipegang oleh tangan misterius yang menutupi langit tanpa perlawanan dan tanpa suara apapun. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak bereaksi terhadap gerakan besar tersebut. Saat ini, mereka semua mengangkat kepala dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Kupu-kupu hijau yang diubah oleh Qin Li, tangan besarnya mulai dengan cepat menariknya ke langit. Qin Li dibawa pergi. Kakak Qin Fan menatap kosong ke arah kupu-kupu yang telah diubah oleh Qin Li. Hanya ada satu kupu-kupu di matanya. Setelah kupu-kupu ini tiba-tiba dibawa pergi, dia akhirnya bereaksi. Matanya yang merah darah menatap dengan marah pada tangan besar yang tiba-tiba menutupi langit. Dia meraung seperti orang gila, dan kemudian pada saat ini, sambil mengejar ke atas dengan kecepatan tinggi, sayap Suzaku disemprotkan dari punggungnya untuk mempercepat. Qin Li kini telah menghilang secara fisik. Inkarnasi kupu-kupu ini adalah satu-satunya yang tersisa untuk Qin Fan. Jika dia ditangkap lagi, dia akan kehilangan harapan sepenuhnya. Jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan tangan besar ini merebut kupu-kupu yang telah diubah oleh Qin Li. Kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Sosok Qin Fan secepat meteor di langit. Dia mengaum dengan ganas, mencoba mengejar tangan besar misterius yang menutupi langit. Namun, kecepatan tangan besar itu terlalu cepat, dan kedatangan serta kepergiannya terlalu mendadak. Tepat ketika Qin Fan baru saja menggunakan sayap Suzaku untuk terbang ke udara, tangan besar misterius di langit telah ditarik ke celah tersebut, hanya menyisakan bayangan dan semburan ketajaman yang datang dari celah tersebut. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah saluran luar angkasa yang robek. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia akan hancur berkeping-keping oleh badai luar angkasa yang mengerikan begitu dia mendekat. Namun, Qin Fan tidak lagi terlalu mempedulikannya, atau dia benar-benar kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia hanya ingin mendapatkan Qin Li kembali, dan tidak mempertimbangkan apakah dia bisa mendapatkannya kembali. Meski tangan besar yang menutupi langit telah menghilang, dia tetap tidak menyerah. Dia terus terbang menuju langit dengan kecepatan yang sangat cepat, mencoba mengejar langsung ke celah ruang hitam.
Sebelum dia mendekati celah luar angkasa, aura mengerikan yang keluar darinya telah membuat tubuh Qin Fan yang ditransformasikan oleh spesies Ibel menjadi penuh memar. Awalnya, tubuhnya baru saja dipulihkan oleh kekuatan impian Qin Li, sekarang di sana ada luka yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan darah terus mengalir dari langit. Ini sudah terjadi sebelum memasuki celah luar angkasa. Bisa dibayangkan jika Qin Fan memasukinya, bahkan kekuatannya yang kuat akan hancur berkeping-keping. Namun, Qin Fan sepertinya sudah kehilangan kesadaran saat ini. Dia sama sekali tidak takut mati dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Ini masih terlambat. Tetapi pada saat ini, desahan kecil tiba-tiba datang dari kekosongan di belakang Qin Fan, dan kemudian tirai cahaya berwarna-warni muncul di depan celah ruang hitam, benar-benar menghalangi jalan maju Qin Fan. Berhenti mengejar. Suara itu berkata lagi, biarkan aku masuk. Tapi saat ini, Qin Fan benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tidak mau mendengarkan. Dia terus menekan layar cahaya berwarna-warni, mencoba menerobos dengan paksa. Dengan setiap benturan, dia akan terpental dalam jarak tertentu oleh tirai cahaya, tapi dia menolak menyerah sampai retakan ruang hitam berangsur-angsur menghilang sepenuhnya di langit, dan pusaran hitam besar juga menjadi tenang. Qin Fan, tenanglah. Dengan kekuatanmu saat ini, memasuki celah luar angkasa hanya akan mengakhiri hidupmu. Tenang, bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk tenang? Sekarang istriku telah dibawa pergi. Dia telah berubah menjadi kupu-kupu, yang ingin membawanya pergi. Melihat hilangnya celah ruang, mata Qin Fan menjadi merah kali ini, jantungnya berdarah kesakitan, dan akhirnya dia berbalik dan meraung keras. Qin Fan, aku tahu kamu sangat sedih sekarang, dan aku juga sangat sedih, tapi kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Haha, apakah kamu sedih? Selesaikan masalahnya. Saat aku bertarung sampai mati dengan monster tingkat 9 itu, saat istriku baru saja meninggal, di mana tuanmu? Apa yang kamu lakukan di Tanah Suci Zhenwu dan Tanah Suci Zhenwu? Sekarang istrimu telah berubah menjadi kupu-kupu dan dibawa pergi, jadi kamu datang untuk menyelesaikan masalah. Qin Fan masih dalam keadaan gila dan tidak bisa tenang sama sekali. Ya, orang yang datang tidak lain adalah Penatua Zixia, guru Qin Li, tetapi yang datang bukanlah tubuh aslinya. Tampaknya hanya proyeksi, berdiri dengan anggun di awan, dan alisnya tampak sedikit sedih. Anda tidak perlu tahu apa yang kami lakukan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kami sedang tidak nyaman sekarang. Dan Qin Li adalah murid saya, jadi saya tidak akan mengabaikan apapun. Setelah mendengar pertanyaan Qin Fan, Penatua Zixia hanya menatap Qin Fan dengan anggun dan berkata dengan ringan. Kontrol, lalu bagaimana Anda, Tuan, mengendalikannya? Kata Qin Fan sambil mencibir gila. Qin Li berubah menjadi kupu-kupu karena metode rahasia klan Mengdi-nya memerlukan pengorbanan tubuhnya. Dan jiwanya juga untuk sementara jatuh ke dalam mimpi karena mimpi yang sebenarnya, namun tetap tidak hilang. Saat dia berada di dalam mimpi keluarlah dan kamu dapat hidup kembali, lanjut Penatua Zixia. Lalu kenapa kamu menghentikanku sekarang? Sekarang dia telah dibawa pergi. Mendengar ini, Qin Fan merasakan sakit di hatinya dan mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi akhirnya sedikit tenang. Aku tidak akan membiarkanmu mengejar karena kamu belum memiliki kekuatan untuk memasuki celah luar angkasa dan kamu hanya akan mati. Tapi kamu dapat yakin bahwa pemilik tangan besar tadi tidak boleh menyakiti Qin Li untuk saat ini, makhluk. Penatua Zixia melihatnya dia melirik ke arah Qin Fan dan kemudian berkata dengan tenang, Anda menangani masalah ini di sini, dan kemudian datang ke Tanah Suci Zhenwu dengan membawa token untuk menemukan saya sesegera mungkin istrimu. Setelah mengatakan itu, dia hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok ungunya perlahan-lahan bergoyang jauh di dalam awan seperti riak di danau, dan segera menghilang di langit. Haha, saya tidak menyangka bahwa saya telah berusaha keras dan sangat menderita, tetapi pada akhirnya saya berakhir seperti ini. Melihat sosok Penatua Zixia menghilang, Qin Fan menunjukkan senyuman yang menyakitkan dan menyedihkan saat ini. Dia telah menderita banyak kesulitan dan mengalami banyak nyawa dan kematian sebelum dia mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Dia pikir dia telah menjadi orang terkuat di benua Wutian dan tidak lagi berdaya seperti sebelumnya. Hari ini adalah hari pernikahannya, tapi dia hampir mati, dan istri barunya berubah menjadi kupu-kupu dan menghilang. Semua ini membuat Qin Fan merasakan perasaan yang telah lama hilang itu lagi. Di masa lalu, dia merasa dirinya adalah bidak catur, berjalan di atas papan permainan, dengan tangan tak kasat mata mengatur segalanya untuknya. Tangan besar yang tak terlihat ini adalah takdir, atau keberadaan kuat yang mengendalikan takdir. Meskipun Qin Fan hampir menjadi orang nomor satu di benua Wutian,
dia masih merasa tidak bisa lepas dari belas kasihan tangan besar yang tak terlihat itu. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa lagi menjadi bidak catur yang bisa disingkirkan, dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa melewati papan catur besar itu. Dia hanya ingin melompat, tapi kemudian dia ditekan dengan kuat oleh jari-jari yang kuat itu. Pada saat ini, Qin Fan akhirnya menyadari betapa tidak pentingnya dia. Menghadapi orang-orang kuat yang benar-benar mengendalikan papan catur takdir, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa melihat istri pengantin barunya berubah menjadi kupu-kupu, dan kemudian dia ditangkap oleh tangan besar misterius dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Jika dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri, keadaannya sekarang tidaklah cukup. Jika dia ingin bertarung, dia masih harus bekerja lebih keras. Dahulu kala, ketika Qin Fan memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, dia telah membuat ambisi besar untuk mencapai puncak seni bela diri suatu hari nanti. Dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang puncak ini, tetapi sekarang dia bersumpah untuk melakukannya menjadi yang terkuat di dunia siapa. Hanya dengan menjadi manusia terkuat di dunia dia dapat melampaui segalanya, menyingkirkan tangan tak kasat mata, dan benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri. Setelah sekian lama, Qin Fan menggunakan kemauannya yang kuat untuk sementara waktu menekan kesedihan dan kegilaan di hatinya. Pada saat ini, mata merahnya menyapu ke sisi lain langit dan kerumunan di kota Nanfeng. Sekarang semuanya sudah pasti, itu tidak akan membantunya untuk bersedih. Saatnya kembali ke kenyataan. Ketika dia melihat orang-orang dari keluarga Qin di Kiguk-guk, matanya sangat dingin. Setiap orang yang melakukan kontak dengan mereka merasa sedingin tulang, dan darah di seluruh tubuh mereka sepertinya membeku. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi begitu sunyi, dan bahkan ketertarikan beberapa orang dapat terdengar dengan jelas. Hari ini, hari pernikahannya telah berubah menjadi hari yang menyedihkan. Pada analisa terakhir, ini berkat orang-orang dari keluarga Qin di Kiguk-guk, itu tidak akan menimbulkan kekacauan. Jika bukan karena mereka, Jisuan Er tidak akan terluka parah, dan Ji Li tidak akan berubah menjadi kupu-kupu dan ditangkap. Qin Guan, pelakunya, telah dieksekusi, tetapi mereka yang datang bersama Qin Guan untuk menghancurkan pernikahan tersebut juga bersalah atas kejahatan yang tidak dapat diampuni. Dalam sekejap, kemarahan Qin Fan kembali membara. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan akun. Saat ini, semua orang di keluarga Qin di Kiguk-guk menjadi pucat. Sekarang Qin Guan, pendukung terbesar mereka, telah meninggal, tidak ada lagi yang bisa melawan Qin Fan. Menghadapi Qin Fan yang sekarang sangat marah, dia merasa sangat ketakutan dan gelisah memikirkan nasib yang mungkin akan diderita pihak mereka. Putra keajaiban, kali ini, keluarga Kiguk-guk Qin kami telah mengakui kekalahan. Mulai sekarang, kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah menjadi musuh keluarga Nanfeng Qin Anda lagi, dan kami berharap Anda bisa lebih bermurah hati. Suasana dingin menyebar ke ekstrim pada saat itu. Qin Seng, kepala keluarga Qin saat ini di Kiguk-guk, tidak punya pilihan selain berkata dengan suara yang dalam dengan perasaan cemas. Buka jaringnya. Mendengar suara Qin Seng, wajah Qin Fan menunjukkan kedutan yang ganas, tetapi dia tertawa ke langit, dengan kemarahan yang dingin dan tertahan dalam senyumannya. Bukan saja kamu tidak menikah dengan keluarga Qin, kamu juga mematuhinya, janji 5 tahun yang kamu buat saat itu dan merusak pernikahanku. Dan kamu juga berkolusi dengan monster dan binatang buas untuk menyakiti sesama manusia saja sudah cukup untuk membasmimu 100 kali. Qin Fan, apa yang kamu inginkan? Kami akan menyetujui syarat apapun yang kamu miliki. Mendengar jawaban Qin Fan, Qin Seng merasa lebih tidak nyaman, dan berkata lagi dengan wajah yang sangat jelek. Darah hutang darah pembayaran mata Qin Fan dengan dingin menatap santo bela diri keluarga Qin di Kiguk-guk di kejauhan saat ini, dan dia mengucapkan dengan marah setiap kata yang ada di mulutnya. Ketika kata terakhir sampai ke telinga semua orang, aura pembasmi agung yang tak terkendali mengoyak dunia dan menyebar dengan cepat di udara. Pemimpin klan, berhenti bicara. Tidak mungkin orang menyebalkan kecil ini akan membiarkan kita pergi. Sementara lukanya belum pulih, ayo kita basmi dia secepatnya. Merasakan niat membasmi yang kuat, anggota keluarga Kiguk-guk Qin The Martial Saint mengertakkan gigi pada saat ini dan bergegas menuju Qin Fan terlebih dahulu. Ini adalah tetua tertinggi dari keluarga Qin di Kiguk-guk, orang suci bela diri tingkat ke-7 yang sangat cepat. Orang suci bela diri dari keluarga Nanfeng Qin yang awalnya bertarung melawannya telah berhenti untuk sementara dan menunggu Qin Fan karena apa yang terjadi baru saja. Dia memesan, jadi dia tidak bisa menghentikannya saat ini, jadi dia segera mendekati Qin Fan. Haha, oke. Qin Fan mencibir saat ini, dan kemudian sayap Suzaku di belakangnya bergetar hebat,
dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke depan untuk menyambutnya, dan dia langsung mendekati bela diri tingkat ke-7, Santo. Melihat Qin Fan terluka parah dan masih bisa menunjukkan kecepatan yang menakutkan, Santo bela diri tingkat ke-7 jelas terkejut. Segera, pedang panjang hitam di tangannya menusuk dengan tajam dan akurat. Dengan kekuatan tersebut, kemanapun bayangan pedang lewat, kekosongan itu pecah lapis demi lapis, langsung mendekati jantung Qin Fan. Engah! Pedang ini sepertinya telah menembus dunia kecil aturan pertahanan Qin Fan, langsung menembus jauh ke dalam otot dada lawan. Hal ini membuat Santo bela diri tingkat ke-7 tidak bisa menahan perasaan bahagia, berpikir bahwa Qin Fan hanya menggertak sekarang dan sebenarnya sangat lemah. Namun, pada saat ini, dia menemukan pedangnya tidak bisa lagi bergerak maju. Pada saat berikutnya, kekuatan kekerasan tiba-tiba memantul dari ujung pedang, menyebabkan pergelangan tangannya sakit. Saat pedang itu terlepas dari tangannya, sebuah pedang dengan sisik yang ganas muncul secara langsung memukulnya dengan keras di dada. Pedangnya tidak dapat menembus tubuh Qin Fan, tetapi pukulan Qin Fan dengan parah menembus dunia aturan kecilnya, dan ribuan pon kekuatan banteng menembus jauh ke dalam internalnya. Bum 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 bum. Begitu dia memasuki rumah, energi di tubuhnya terus meletus. Orang suci bela diri tingkat 7 ini membuka matanya lebar-lebar dan merasa luar biasa. Dia tahu bahwa Qin Fan sangat kuat sebelumnya selama pertempuran yang menentukan antara Qin Fan dan Qin Guan, tetapi dia tidak benar-benar merasakannya sampai sekarang. Harganya tentu saja nyawa. Segera, dia merasa vitalitasnya berangsur-angsur hilang, dan kemudian tubuhnya mulai jatuh tak terkendali seperti layang-layang dengan tali putus. Melihat Qin Fan, dalam kondisi terluka saat ini, masih membasmi Martial Saint tingkat ke-7 secara langsung. Martial Saint lain dari keluarga Qin Kiguk-guk yang mengikutinya tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan saya mulai punya ide untuk melarikan diri. Namun, setelah Qin Fan ternoda oleh darah Martial Saint tingkat ke-7, energi kekerasan yang dia tekan untuk sementara sekali lagi terpicu. Matanya merah, sosoknya bersinar, dan dia bergegas menuju tempat di mana beberapa orang berdiri dengan gila dan cepat. Meskipun dia terluka, dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya di bawah perawatan Qin Li. Dan dengan Azure Dragon Heart yang kuat dan dukungan fisik yang kuat, kekuatannya tidak berkurang banyak bahkan di bawah rangsangan inkarnasi Qilin masih sedikit membaik. Anda adalah kepala keluarga Qin di Kiguk-guk. Saat itu, keluarga Qin Anda di Kiguk-guk ingin mencaplok keluarga Nanfeng Qin saya dan terus menindas properti keluarga kami. Saya khawatir Andalah yang memberi perintah. Saat ini, Qin Fan muncul. Di depan Qin Sheng, matanya dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Ya, perintah itu diberikan oleh saya. Saya akan menanggung semua kesalahan Qin Fan sendirian. Jika Anda membasmi saya harap Anda akan membiarkan saya pergi ke seluruh keluarga Qin di Beijing. Mendengar suara Qin Fan, Qin Sheng tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Ya, perintah itu memang datang atas izinnya, dan saat ini, dia menyadari bahwa itu adalah perintah yang paling dia sesali. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menawar. Hari ini, kamu dan keluarga Qin di Beijing membuat keributan besar tentang pernikahanku dan menyerang keluargaku secara sembarangan. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskan orang-orangku? Qin Fan menunjukkan ekspresi garang dan dingin wajahnya saat ini. Dia meraung, lalu meninju dengan keras lagi. Pukulan ini langsung mengenai kepala Qin Sheng, dan segera, kepala Qin Sheng meledak seperti semangka, dan darah, daging, dan otak beterbangan di langit. Pemandangan itu begitu berdarah dan menakutkan sehingga orang biasa akan merasakannya ketika mereka melihatnya. Perut dan usus terasa mual dan tidak nyaman, bahkan ada yang langsung memuntahkannya. Qin Sheng terbasmi dengan satu pukulan. Qin Fan meraung dengan gila, lalu menginjak dada Qin Sheng dengan keras, dan menggunakan kekuatan ini untuk bergegas menuju Martial Saint berikutnya. Qin Fan, putra keajaiban. Saya mohon, kali ini kami benar-benar tidak tahu bahwa Qin Guan akan berkolusi dengan monster. Tolong lepaskan kami. Kami bersedia memberikan kompensasi untuk semuanya. Orang-orang dari keluargamu dan keluarga Wu di kota Shenmu, melihat pemandangan seperti itu, semua orang tampak panik. Namun, hal itu tetap tidak mengubah nasib mereka. Hampir tidak ada kebudewa bagi orang-orang dari keluarga Kai di Luosheng dan keluarga Dongfang di Wangcheng untuk mengambil tindakan. Pembasmian tanpa akhir. Dirangsang oleh darah, Qin Fan dengan bebas melampiaskan depresi, rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Hanya dalam waktu singkat, masing-masing orang suci bela diri mulia yang dulunya begitu kuat sehingga orang biasa jarang melihat mereka mati secara mengenaskan satu per satu dalam pukulannya.
Ledakan. Dengan satu pukulan, dia membasmi Martial Saint terakhir yang mencoba melarikan diri. Dia melihat ke langit dan meraung. Kemudian dia menatap dengan muram ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan panik di bawah, dan kemudian suara yang sangat dingin terdengar di langit. Orang-orang dari keluarga Nanfeng Qin, dengarkan, tidak ada orang yang menyerbu kota Nanfeng yang akan selamat. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang lancar. Langit yang awalnya gelap telah dipenuhi darah sejak awal perang. Dimulai dari serangan mendadak keluarga Qi Guk Qin terhadap keluarga Nanfeng Qin, Qin Fan bertarung melawan Qin Guan dan monster tingkat 9. Terjadi pertempuran yang mendebarkan dan adegan yang tak terlupakan. Malam ini merupakan pengalaman yang bertahan lama dan pasti akan dikenang oleh semua orang yang hadir seumur hidup. Mereka akan mengingat kembang api malam itu, mereka juga akan mengingat kabut darah malam itu, mereka akan mengingat putra ajaib yang berubah menjadi unicorn, mereka akan mengingat gadis ajaib yang berubah menjadi kupu-kupu dalam kesedihan, dan mereka akan mengingat pengorbanannya, mereka buat untuk semua orang. Semua orang tahu bahwa pada malam ini, jika bukan karena dua pemuda yang berjuang keras untuk mereka, tidak akan ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk mengingat malam ini. Semua orang di keluarga Nanfeng Qin merasakan kemarahan dan kesedihan Qin Fan. Setelah Qin Fan membasmi semua orang suci bela diri yang kuat, keluarga Qin di Qi Guk Guk, yang sudah ketakutan dan tidak berniat berperang, dengan cepat dibasmi oleh keluarga Qin di Nanfeng yang marah. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan, hampir semua anggota keluarga Qi Guk Guk Qin terbasmi seluruhnya, dan tubuh mereka ditumpuk di jalan. Malam itu, kota Nanfeng berlumuran darah. Dan apa yang terjadi selanjutnya di kota Nanfeng menyebar ke seluruh negara Dakian hanya dalam beberapa hari, menyebabkan keributan di seluruh negara Dakian. Dan banyak sekali orang yang datang untuk menghadiri pernikahan putra ajaib, dari hampir setiap negara. Ketika mereka kembali ke tempat asalnya, semua berita akan menyebar ke seluruh benua Wutian dengan kecepatan yang sangat cepat. Peristiwa bahagia tidak menjadi apa-apa. Hal seperti ini terjadi selama pernikahan putra Miracle, yang mengejutkan banyak orang. Ada banyak orang yang berbicara, tapi tidak ada yang menertawakan Qin Fan. Bahkan jika seseorang melontarkan beberapa komentar kosong, mereka akan segera dihentikan oleh orang-orang di sebelahnya. Karena pertarungan Qin Fan bisa dikatakan untuk seluruh umat manusia di benua Wutian, jika bukan karena pertarungan berdarah Qin Fan dan pengorbanan Qin Li. Sekarang seluruh benua Wutian mungkin akan jatuh ke dalam gelombang monster yang tak ada habisnya, dan manusia yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi makanan para monster. Dapat dikatakan bahwa setelah hari pernikahan, reputasi Qin Fan tidak hanya tidak menurun, tetapi malah melonjak. Dia bahkan melampaui Jin yang Martial Saint, memenangkan gelar baru penjaga benua Wutian, dan benar-benar menjadi pemimpin keseluruhan benua Wutian. Tentu, Qin Fan tidak menghargai reputasi seperti itu. Jika dia bisa menukar semua reputasi dan gelarnya dengan kembalinya Qin Li, dia akan bersedia menjadi orang yang tidak dikenal sekarang. Lebih banyak penghargaan juga membuatnya tidak bahagia. Cinta antara dua kehidupan telah menyiksanya, membuatnya tidak bisa melepaskan diri dari ingatannya. Hampir semua orang yang datang untuk menyerang keluarga Nanfeng Qin telah dieksekusi, dan keluarga mereka juga perlu dilibatkan. Menurut perjanjian awal antara Qin Fan dan keluarga Kai di Luosheng dan keluarga Dongfang di Wangcheng, sisa kekuatan keluarga Mu di kota Shenmu dan keluarga Wu di kota Dali pada dasarnya diburu oleh kedua keluarga ini. Meskipun tiga keluarga Zhenwu kelas 1 di sisi keluarga Qin di Qi Guk Guk memiliki latar belakang yang kaya, kali ini mereka menyerang kota Nanfeng dengan hampir semua kekuatan utama mereka. Tentu saja, keluarga mereka tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan, dan mereka diserang oleh keluarga Kai di Luosheng dan keluarga Dongfang di Wangcheng, yang juga merupakan keluarga kelas 1 Zhenwu. Hampir semuanya dengan cepat musnah. Kedua keluarga Zhenwu kuno ini sangat tegas dalam tindakan mereka, tetapi yang mereka lakukan adalah membasmi akarnya. Bulan ini adalah bulan berdarah kerajaan Dakian. Dalam lingkup negara, semua informan dikerahkan, dan semua anggota langsung keluarga ini diburu hampir satu per satu sesuai daftar, dan peluang untuk melarikan diri sangat kecil. Dan keluarga Qin di Qi Guk Guk. Keluarga Nanfeng Qin lah yang secara pribadi menghancurkannya. Kekuatan keluarga Nanfeng Qin saat ini tidak lebih rendah dari beberapa keluarga lainnya, dan itu adalah pertempuran. Keluarga Qin di Qi Guk Guk adalah kelompok pertempuran utama. Hampir semua master dan master di atas master seni bela diri spiritual dalam keluarga meninggal di kota Nanfeng, dan kekuatan yang tersisa hampir rentan terhadap pukulan. Bagi keluarga Nanfeng Qin, yang sudah memiliki jaringan intelijen canggih dari kelompok petualangan tersembunyi, keluarga Qi Guk Guk Qin juga dalam bahaya untuk melarikan diri.
Qin Fan juga secara pribadi pergi ke lokasi keluarga Qin di Kiguk-guk. Menurut saksi mata, mereka melihat putra keajaiban berdiri sendirian di atas keluarga Qin di Kiguk-guk malam itu, dan seluruh tubuhnya diselimuti energi kuning. Semua orang di Kiguk-guk sepertinya merasa udara menjadi sedikit keruh malam itu sulit bernapas, dan tanah mereka berguncang hebat untuk beberapa saat. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Keesokan harinya, ketika penduduk kota Kiguk-guk bangun, mereka menemukan bahwa di tempat keluarga Qin dulu berada di Kiguk-guk, terdapat sebidang tanah datar yang luas, area kosong yang luas, dan tidak ada apapun yang terlihat. Seluruh keluarga Qin di Kiguk-guk rata dengan tanah dalam semalam. Semua bangunan, termasuk paviliun, bunga, tanaman, dan pepohonan, terkubur di bawah tanah. Ini dulunya adalah keluarga Zhenwu kelas 1 di kerajaan Daqian, dan bahkan keluarga kuno yang pernah menonjol yang samar-samar memiliki momentum sebagai keluarga pertama di kerajaan Daqian. Hilang sama sekali di benua Wutian. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Dengan lenyapnya keluarga Kiguk-guk Qin, orang yang menggantikannya tentu saja adalah keluarga Nanfeng Qin. Meskipun keluarga Nanfeng Qin saat ini belum dikanonisasi oleh Kuil Zhenwu, kontribusi Qin Fan dan Qin Li dalam membasmi monster tingkat 9 yang mengancam benua Wutian sudah cukup untuk menjadi keluarga Zhenwu kelas 1 yang baru. Setelah beberapa waktu, keluarga Nanfeng Qin juga mengumumkan kepada dunia luar bahwa nenek moyang keluarga Qin di Kiguk-guk telah membasmi ayah mereka, Yizong, dan mulai mengembalikan nama keluarga mereka ke keluarga Daqian Qin, dan sekali lagi menjadi keluarga, klan ortodoks dari semua keluarga Qin di negara Daqian. Mengenai semua ini, Kuil Zhenwu sepertinya telah menyetujui sepenuhnya. Pada masa dinasti Qing di kerajaan Qian yang berlangsung selama hampir sebulan, anisasi tertinggi ini, yang mewakili kekuatan tertinggi kerajaan Daqian dan bahkan seluruh benua Wutian, tidak pernah bersuara. Bahkan ada orang dari 3 keluarga besar yang mencoba pergi ke Kuil Zhenwu untuk meminta bantuan, namun tidak diterima dan bahkan tidak berhasil memasuki kuil. Beberapa orang berspekulasi bahwa kali ini kolusi keluarga Kiguk-guk Qin dengan monster benar-benar membuat marah Kuil Zhenwu. Bahkan sekutu keluarga Kiguk-guk Qin, Kuil, telah terlibat dan mengalami bencana. Bagaimanapun, apapun yang dilakukan Kuil Zhenwu, tidak banyak orang yang berani mendiskusikannya. Singkatnya, setelah malam itu, struktur kekuasaan seluruh kerajaan Daqian digambar ulang. Selama bulan ini, meskipun emosi Qin Fan belum sepenuhnya tenang, dia tidak mengabaikan kultivasinya. Karena dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelamatkan Qin Li, dia harus memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu, meskipun dia benar-benar ingin segera berangkat mencari Qin Li, dia masih harus menenangkan diri dan pulih dari cederanya serta meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Mengingat tangan besar misterius dan celah ruang yang robek, Qin Fan tahu betul kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki pemilik di balik tangan besar itu. Retakan ruang itu, dia merasakan teror di dalamnya hanya dengan mendekatinya hari itu, tapi pemilik tangan besar itu mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Tingkat kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan belum bisa dia bayangkan dan sentuh. Adapun pemilik tangan besar, Qin Fan telah menduga bahwa itu mungkin Dewa Ibel di balik monster tingkat 9, tetapi dia juga memiliki pertimbangan lain yang lebih menakutkan. Singkatnya, dia berlatih mati-matian setiap hari, menggunakan berbagai metode, meminum ramuan, menstimulasi spesies Ibel, dan bahkan memasuki alchemy Divine Cauldron lagi untuk menahan erosi ruang misterius di dalamnya. Selain itu, malam itu, Qin Fan berubah menjadi unicorn dan mengaktifkan garis keturunan darah unicorn dalam keadaan unicorn. Meskipun sangat berbahaya dan hampir membasminya, nyatanya hal itu sangat merangsang kekuatan spesies Ibel dan memperoleh manfaat yang besar. Suatu hari sebulan kemudian, Qin Fan, yang selama ini mengasingkan diri, akhirnya keluar dari ruang rahasia. Pada saat ini, meskipun hatinya masih sakit karena kepergian Qin Li, wajahnya tampak jauh lebih tenang. Akhirnya seorang martial saint tingkat ke-7. Qin Fan menatap ke langit yang gelap, tempat Qin Li Huadi dibawa pergi, dan berkata dengan suara sedih meskipun kekuatanku tidak cukup sekarang, Jili, di kehidupanku sebelumnya, aku telah membuatmu mati demi aku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi dalam hidup ini. Di atas langit, tampak ada bintang yang bersinar dengan cepat seolah menjawabnya. Besok, berangkat. Di malam hari, malam sedingin air. Karena dia hendak pergi, Qin Fan berjalan perlahan melewati klan keluarga Qin dengan berat hati. Setelah pergi kali ini, dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Dia ingin mengingat setiap inci pemandangan di sini dalam pikirannya. Di saat yang sama, dia juga harus memberikan beberapa instruksi. Hah, suara apa? Pergi dan lihat. Bukan apa-apa,
mungkin hanya angin yang bertiup. Yah, meskipun keluarga Dakian Qin kita sekarang adalah salah satu keluarga terbaik di kerajaan Dakian, dan tidak ada yang berani menerobos dengan santai, kita tidak bisa menganggap entengnya, dan kita harus mencegah sisa-sisa keluarga Qin dari Qi Guk datang, untuk membalas dendam. Saat itulah Qin Fan sedang melewati suatu area dan mendengar percakapan antara dua penjaga keluarga Qin. Ia juga sangat puas dengan kewaspadaan para penjaga keluarga tersebut. Setelah bertahun-tahun berkembang, kekuatan keluarga secara keseluruhan memang meningkat pesat. Pada saat ini, dia dan orang suci yang kejam, Qiu Baihai, masing-masing sedang berdiri di atas pohon yang tinggi. Senior Qiu, lukamu telah sembuh total sekarang, tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku harap kamu dapat terus tinggal di keluarga Dakian Qin kami. Qin Fan berkata langsung pada intinya Santo belum pergi. Setelah mendengar kata-kata Qin Fan, Qiu Baihai tetap diam dan sepertinya berpikir. Senior Qiu, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan Anda, tetapi jika Anda bersedia tinggal di keluarga kami, keluarga Qin kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai anggota keluarga yang sama. Jika Anda butuh sesuatu, minta saja. Adapun obat mujarab, junior ini juga saya dapat mencoba yang terbaik untuk memenuhi persyaratan senior. Qin Fan melanjutkan, tentu saja, senior tidak harus tinggal di sini sepanjang waktu keluarga Qin, kita bisa meminta senior untuk menjaga kita. Berapa lama kamu akan pergi kali ini? Qiu Baihai akhirnya bertanya. Saya tidak tahu, tapi ini tidak akan terlalu singkat. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku akan menunggumu kembali, kata Qiu Baihai sambil berpikir. Setelah berbicara dengan Qiu Baihai, Qin Fan menemukan Qin Jin lagi. Yang terakhir sekarang adalah master bela diri yang kuat, dan tampaknya sangat luar biasa dalam semua aspek, seperti yang ditemukan Qin Fan segera setelah dia melangkah ke halaman rumahnya. Meskipun Qin Fan tidak sengaja menyembunyikan auranya, dia dapat dengan mudah ditemukan oleh pihak lain. Dia masih cukup terkejut. Keduanya saling berhadapan, berdiri di bawah sinar bulan. Kamu datang kepadaku seperti ini, apakah karena kamu meninggalkan keluarga? Ada keheningan di antara keduanya untuk beberapa saat, dan Qin Jin memimpin untuk memecah keheningan dan bertanya. Benar, aku akan berangkat besok. Qin Fan mengangguk dan berkata. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan keluarga kita mendapat masalah selama kamu tidak ada. Qin Jin memandang Qin Fan dan menjawab dengan suara yang dalam. Suaranya tidak nyaring, tapi Qin Fan bisa merasakan intensitasnya. Terima kasih. Qin Fan merasa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia berbalik dan pergi. Kita harus membawanya kembali. Qin Jin ragu-ragu sejenak lalu berkata lagi. Pastinya, Qin Fan tertegun dan menjawab. Di halaman dalam keluarga Nanfeng Qin, yang kini berganti nama menjadi keluarga Dakian Qin, seorang pria mengenakan pakaian ungu. Seorang pria parubaya dengan rambut beruban berdiri di halaman, menatap ke langit, tampak berpikir. Pria parubaya ini, itu adalah Qin Hong, kepala keluarga Dakian Qin saat ini. Di luar gerbang halaman di belakangnya, seorang pria muda berkemeja hijau diam-diam memperhatikan punggungnya. Itulah Qin Fan yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia akan meninggalkan keluarganya lagi besok, jadi sesuatu perlu dikatakan. Namun, Qin Fan hanya berdiri di depan pintu saat ini dan tidak mengganggunya. Melihat perubahan kehidupan di bawah sinar bulan, pria parubaya dengan rambut beruban. Pada saat ini, Qin Fan merasakan sakit hati. Putri angkat tercinta pria parubaya ini, yang akan menjadi menantunya, baru saja meninggalkannya, dan kini putra satu-satunya juga meninggalkannya. Di bawah sinar bulan, punggung Qin Hong tampak sedikit kesepian dan kesepian. Qin Fan tahu bahwa bakat Qin Hong dalam kultivasi tidak terlalu tinggi. Meskipun dia telah memberinya banyak bantuan dalam ramuan dan aspek lainnya, dia hanya berada di level seniman bela diri spiritual tingkat ketiga atau keempat, dan itu sudah sangat sulit untuk meningkatkannya lebih lanjut. Qin Fan juga tahu bahwa Qin Hong tidak memiliki banyak bakat dalam manajemen keluarga dan hanya dapat dianggap cukup memuaskan. Jika bukan karena Qin Li membantunya mengelola keluarga Nanfeng Qin mungkin tidak akan berkembang dengan baik tahun-tahun ini. Tapi, inilah ayahnya, ayah yang darahnya lebih kental dari air. Saat melihat ayahnya bertambah tua, Qin Fan masih merasakan kesedihan yang terpancar dari darahnya. Qin Fan tidak memiliki ibu sejak dia masih kecil. Qin Hong telah membesarkan dia dan Qin Li sendirian selama bertahun-tahun. Meski tidak banyak komunikasi antara ayah dan anak ini, banyak terjadi kesalahpahaman bahkan saat mereka masih anak-anak. Tapi mungkin ini yang terjadi di antara laki-laki.
Qin Fan masih bisa merasakan kasih sayang ayah dari Qin Hong bahkan setelah dia dewasa. Cinta seorang ayah ibarat gunung, mungkin tidak secermat cinta seorang ibu. Ia juga membawa semacam keagungan, mengharapkan anaknya menjadi naga, dan bersikap tegas padanya dia pertama kali mulai berlatih seni bela diri. Dia ingat bahwa Qin Hong mengatakan kepadanya ketika dia masih kecil bahwa laki-laki harus menguatkan diri dan menghadapi dengan berani tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi. Oleh karena itu, ketika dia diintimidasi ketika dia masih kecil, ayahnya tidak akan membantunya, tetapi dia ingat itu yang terakhir akan sama setelahnya. Dorong diri Anda untuk berlatih seni bela diri dengan rajin. Kalau bukan karena pengaruh kedua kehidupannya, sebenarnya tidak ada salahnya dengan metode pendidikan seperti ini, hanya saja pada awalnya mereka tidak saling memahami. Dia ingat ketika dia memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya pada usia 15 tahun, Qin Hong berkata kepadanya, yang lemah melarikan diri dari kenyataan, yang kuat beradaptasi dengan dunia, dan hanya yang terkuat yang dapat mengubah dunia. Dia selalu mengingat kalimat ini. Ini adalah pandangan dunia yang diturunkan dari seorang ayah kepada seorang anak laki-laki. Dia masih ingat hari ketika dia memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya dan mengatakan dia ingin membuktikan dirinya dalam ujian tahunan. Kemudian, Fubo memberitahunya bahwa meskipun ayahnya tidak banyak berekspresi saat itu juga, dia sangat bersemangat setelah kembali bahwa dia tidak tidur malam itu. Segala sesuatu di masa lalu, sedikit demi sedikit, berputar di benaknya saat ini, dan memasuki mata Qin Fan melalui sarafnya, membuat matanya perlahan memerah saat ini. Dia akan berangkat besok, bahkan dia sendiri tidak bisa memperkirakan berapa lama sebelum dia kembali. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun, mungkin 10 atau 8 tahun, atau dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Qin Fan adalah putra satu-satunya, dan Qin Li sudah tidak ada lagi. Begitu dia pergi, Qin Hong menjadi sendirian lagi. Tapi dia harus pergi. Dong. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan mengetuk pintu halaman. Xiao Fan, kamu keluar dari pengasingan. Mendengar ketukan di pintu, Qin Hong perlahan menoleh dan berkata dengan senyum lembut di wajahnya ketika dia melihat itu adalah putranya. Yah, aku baru saja keluar dari ruang pelatihan. Ayah, apakah kamu belum tidur? Qin Fan berjalan keluar. Ketika Qin Hong berbalik, dia terkejut menemukan sudah ada kerutan di yang terakhir wajah. Perasaan tua hampir sulit disembunyikan. Ayah, pada akhirnya dia akan menjadi tua. Haha, keluarlah dan cari udara segar. Kamu akan segera tidur. Apa salahnya kamu datang menemuiku selarut ini? Kata Qin Hong sambil tersenyum, tetapi dia tahu bahwa suasana hati putranya sedang buruk akhir-akhir ini. Oke, saya tidak ingin membebani dia lagi. Ayah, besok aku akan meninggalkan keluarga lagi untuk jangka waktu tertentu. Kali ini waktu keberangkatan mungkin lebih lama. Namun, melihat senyum Qin Hong, Qin Fan merasa lebih berat dan merasa sedikit bersalah. Sudah lama sekali aku tidak memandang ayahku dengan begitu serius. Ketika dia kembali kali ini, dia telah berkultivasi, dan pada dasarnya dia tidak berbicara dengan ayahnya. Haha, sekarang kekuatanmu jauh melebihi seorang ayah. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Singkatnya, kamu harus berhati-hati di luar dan jangan terlalu memaksa. Qin Hong sepertinya sudah mengetahui niat Qin Fan sejak lama kali. Mendengar ini, dia hanya berkata sambil tersenyum, dan mengulurkan telapak tangannya untuk menepuk bahu yang terakhir dengan kuat. Aku akan, ayah. Merasakan beban lembut di pundaknya, Qin Fan merasakan ada sesuatu yang menghalangi hatinya saat ini, dan suaranya tidak bisa menahan gemetar saat ini. Aku akan membiarkan orang-orang mengurus keluarga dengan baik. Ayah, jangan terlalu lelah. Beberapa urusan keluarga bisa diserahkan kepada Qin Jin. Dia tidak lagi lebih baik dari sebelumnya. Dia jauh lebih dewasa dan mampu melakukan apapun, pekerjaan itu. Qin Fan lalu dia berkata. Yah, ayah tahu, jangan khawatir. Qin Hong mengangguk dan berkata, kamu akan berangkat besok, jadi sebaiknya kamu kembali lebih awal untuk beristirahat dan bersiap. Ayah, ketika anak itu pergi, kamu pasti akan membawa menantu perempuanmu kembali. Qin Fan tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan mata merah, hanya saja anak itu tidak berbakti dan tidak bisa mengabdi pada ayahnya, jaga dirimu sendiri. Ayah selalu bangga padamu. Qin Hong membantu Qin Fan berdiri dengan gemetar, dengan kehangatan di matanya. Setelah keluar dari halaman Qin Hong dan berjalan-jalan lagi, Qin Fan kembali ke halaman rumahnya sendiri. Melihat tempat yang penuh kenangan ini, mau tak mau dia merasa emosional lagi. Dia tidak tidur malam itu,
Tapi untungnya dia sekarang adalah seniman bela diri yang kuat dan tidak butuh banyak istirahat. Faktanya, setelah Qin Li Huadi ditangkap, dia tidak pernah berani memasuki mimpi. Kenangan akan kehidupan masa lalu dan masa kini begitu berat sehingga dia akan menangis setiap kali memikirkannya. Keesokan harinya, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, dia siap berangkat sebelum hari sangat cerah. Beberapa ramuan yang dimurnikan sementara tadi malam tertinggal di kamar. Setelah melihat kamarnya dengan sedikit sakit hati dan keengganan, Qin Fan diam-diam membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita dengan sosok anggun berdiri di luar halaman dalam cahaya pagi yang redup, seolah dia telah menunggunya. 830